Yang bisa on cam, bisa on cam dulu ya. Jadi biar kita berasa lebih akrab nih ya ngobrolnya. Jadi buat teman-teman yang nggak berhalangan bisa on cam dulu. Oke, sambil kita tunggu ya. Hai, oke di sini udah banyak yang on cam. Ada siapa ini? Ada Christina Nainggolan, ada Lita, Dwi, Fadia, Syifa Azahra, Falvan Anugrah, Dera, Rahma. Banyak banget nih teman-teman yang belum on cam dan kalau misalkan gak berhalangan, aku tunggu ya. Jadi jangan lupa on cam dulu. Kayak nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau sambil baring-baring rebahan. Atau ini lagi, Kak maaf lagi disuruh goreng tempe sama mama, boleh nggak apa-apa, ditaruh aja HP-nya ya, jadi kayak kita berasa lebih akrab gitu. Nah, kalau kayak gini kan berasa lagi ngumpul ya, walaupun memang sekarang webinarnya dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Tapi it's okay, itu tidak menghalangi. Tetap semangat buat teman-teman semuanya. Oh, di sini ada Lita, masih pakai seragam pramuka nih, baru pulang sekolah ya? Boleh unmute dulu? Iya, Kak. Oh my Halo. God, keren banget. Hai, semangat ya. Iya. Keren banget loh. Baru pulang sekolah, nggak ada Fafifu, Babi Bu, langsung join webinar malam ini. Luar biasa banget ya. Oke teman-teman, Mika mau ingetin lagi buat yang nggak berhalangan, boleh silakan on cam dulu, Mika tunggu, biar kita berasa lebih dekat gitu ya. Oke, kalau misalkan ada yang kayak, aduh kak aku lagi sambil ngurus adek, nggak apa-apa selama adeknya nggak mainin HP-nya nggak apa-apa. Jadi kita biar bisa saling melihat, saling kenal satu sama lain ya. Oke, kayaknya udah mulai banyak yang on cam. Oke. Oke, sebelum Mika mulai, di sini Mika mau tanya dulu nih teman-teman, hari ini mood-nya gimana nih kabarnya hari ini? Boleh tulis di kolom chat dulu. Mungkin ada yang bilang, aduh kak aku hari ini kehujanan, sedih banget. Atau mungkin, aduh kak aku seneng banget nih hari ini, ternyata aku dapat nilai 100 nih di ulangan harian. Boleh ya? Teman-teman boleh tulis dulu di kolom chat, sambil aku baca-baca nih ya. Deg-degan, oh ini ada Dera, deg-degan. Kenapa nih kalau boleh tahu Dera? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Semangat banget ketemu kami, Kak. Oh my God, aku lebih semangat nih buat sharing dan ngobrol bareng teman-teman. Senang banget. Oke, jadi mostly teman-teman mood-nya baik ya, mood-nya bagus buat ikutan webinar malam ini. Not bad lah Kak untuk hari ini. Oke, semoga besok you have a great day ya. Aman Kak. Oke, luar biasa banget teman-teman. Ternyata nggak ketiduran ya. Jadi masih banyak yang menyimak jalannya webinar hari ini. Besok ujian matematika dari kelas 10 sampai kelas 12 nih. Hawa-hawa nih ya, hawa-hawa ujian kelas 12 tuh udah berasa ya ternyata teman-teman. Oke, semangat buat Dava Rizky. Semoga diberikan kemudahan dan diberikan nilai maksimal. Oke, sekarang buat menyingkat waktu, aku mau langsung aja ngobrol sama teman-teman, tapi yang perlu di-highlight buat acara webinar malam ini tuh kita santai banget. Di sini bukan aku menggurui teman-teman, tapi kita bener-bener pure sharing, pure ngobrol. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan, atau mungkin ada yang merasa mengganjal gitu, kayak, loh kak bukannya gini ya? Nah itu langsung tanyain aja nggak apa-apa. Jangan tunda nanti takutnya lupa ya, tapi nanti juga tetap ada sesi tanya jawab buat teman-teman, jadi bebaskan mau nanya kapan boleh. Yang penting kalau misalkan memang teman-teman itu ada yang mau diobrolin, ada yang mau disampaikan, langsung aja disampaikan. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain on cam, aku mau sambil share screen materi ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Oke, makasih banyak konfirmasinya. Aku langsung mulai ya. Oke, jadi sesuai dengan warna-warna kesukaanku ya, emang kesukaannya tuh kayak warna pink, biru, yang colorful, yang manja gitu ya warna-warnanya. Jadi memang tema PowerPoint malam ini colorful gitu teman-teman. Oke, di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang topik yang pasti teman-teman juga udah melihat di poster webinarnya. Kata siapa anak STAN harus belajar mulu? Oke, sekarang kita langsung aja mulai untuk obrolan malam ini. Tapi teman-teman nanti diikutin ya rules dari webinar malam ini. Nah, ini tadi ada perkenalan yang udah dibantu Kak Maul sebagai moderator untuk memperkenalkan aku, tapi mungkin aku akan sedikit menambahkan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku dan Kak Maul itu satu prodi, kita dari prodi penilai dan
sekarang sudah lulus menjadi alumni dari PKN STAN. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa capaian dari aku dan juga pengalaman organisasi yang kebetulan nih ya, organisasinya itu nggak cuma diikuti oleh prodi penilai, tapi juga di seluruh mahasiswa di PKN STAN itu bisa mengikuti berbagai kepanitiaan dan organisasi. Jadi jangan takut ketika teman-teman nanti memutuskan untuk sekolah di sekolah kedinasan, terus ngerasa, aduh Kak, aku tuh sukanya bikin konser waktu SMA, Kak, aku sukanya ikut kayak semacam drum band, kayak gitu-gitu. Don't worry, karena nanti di PKN STAN teman-teman itu semuanya bakal difasilitasi dan bisa menyalurkan hobi teman-teman semuanya. Oke, nama aku Mika Zumratun Mardia, tapi teman-teman semua bisa panggil Mika, tapi jangan dipanggil Mike ya, karena sering banget kejadian kalau beli kopi atau beli makanan selalu dipanggil atas nama Kak Mike gitu. Oke, tapi teman-teman tolong panggilnya Mika aja ya. Oke, next. Nah, di sini teman-teman diharapkan mengikuti rules dari acara webinar malam ini. Rules-nya apa tuh, Kak? Yang pertama dan utama nih ya, cari posisi yang paling nyaman banget. Jadi kayak, aduh lagi gak enak banget nih Kak posisinya lagi sambil jalan. Oke, duduk dulu, tenang dulu, cari posisi paling nyaman teman-teman semuanya. Atau mungkin lagi Kak, aku lagi telentang nih di sofa tapi kepalaku ganjel. Oke, nggak apa-apa, cari posisi yang paling nyaman dulu ya teman-teman semuanya. Dan yang kedua adalah ambil camilan kesukaan. Ini bukan cuma teman-teman aja yang ambil cemilan, kebetulan di depan aku juga ada wafer merek Tut gitu ya. Karena memang ya nggak apa-apa, kita sambil nyemil aja, kalau misalkan teman-teman mau sambil makan, itu juga nggak apa-apa banget, dan kalau mau sambil minum juga boleh banget. Terus yang ketiga adalah ambil kertas buat mencatat. Ini fleksibel aja ya, bebas. Kalau misalkan teman-teman lebih nyaman buat di screenshot, itu nggak apa-apa. Atau lebih nyaman buat nulis di notes HP juga boleh banget, teman-teman. Dan yang selanjutnya, fokus dan jangan lupa mengabadikan momen webinar hari ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa nih Kak, kok harus mengabadikan momen webinar hari ini? Ada apaan tuh gitu ya? Oke, langsung aja kita ke next slide. Karena bakalan ada hadiah GoPay buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman diharapkan ya berpartisipasi biar nanti bisa dapat hadiah GoPay nih. Gimana tuh Kak caranya biar dapat GoPay? Yang pertama, teman-teman harus aktif memperhatikan jalannya webinar malam ini dan juga mengajukan pertanyaan. Sebanyak apapun boleh, apapun pertanyaannya juga boleh ya. Kalau misalkan teman-teman nanya tiba-tiba, Kak, saran makan malam, itu juga boleh. Jadi apapun pertanyaannya itu nggak masalah. Yang kedua, teman-teman diharapkan untuk mengabadikan momen wow dari webinar hari ini dan bikin Instastory dengan tag @prioritistan dan @mikazumrotun. Nanti teman-teman yang udah tag di Instastory bakalan aku lihat sama kakak dari Priority lihat, dan nanti buat yang Instastory-nya terpilih bakal mendapatkan hadiah GoPay. Kalau mungkin teman-teman penasaran ada berapa orang nih Kak yang dapat hadiah, ada banyak banget. Jadi pastiin aja teman-teman mengikuti rules dari webinar malam ini ya. Aktif memperhatikan dan juga mengajukan pertanyaan. Dan yang kedua adalah mengabadikan momen webinar dengan bikin Instastory, tag @prioritistan dan @mikazumratun. Gimana nih teman-teman, udah paham kan ya? Oke, kita langsung ke next slide. Semoga teman-teman nggak ketiduran ya buat webinar malam ini, karena Mika yakin teman-teman juga lagi capek banget abis pulang sekolah, tapi keren banget karena mau menambah ilmu nih dengan ikut webinar malam ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut nih ya, aku pengen teman-teman buat merenung dulu dengan cara memikirkan dan meyakini dalam hati. Tulis di kolom chat kira-kira itu apa sih potensi, harapan, dan mimpi teman-teman semuanya di tahun ini. Misal nih contohnya nih, bismillah tahun 2023 aku lulus SPMB PKN STAN. Atau mungkin teman-teman di sini merasa kayak ada mimpi lain, boleh banget bismillah tahun 2023 aku bisa dapat juara satu nih, nilai UN terbaik, nilai ujian sekolah terbaik, itu boleh banget. Oke teman-teman, bisa dimulai dari sekarang. Aku mau kasih waktu sekitar 3 menit buat teman-teman nulis harapannya di tahun 2023 nih ya. Ini kalau bisa dibilang New Year, New Me nih teman-teman. Oke, boleh sambil ditulis di kolom chat. Apapun itu doanya, berhubung di sini ada sekitar 5.600 orang ya, luar biasa sekali,
Jadi bisa diaminkan bersama-sama, harapannya doa yang diaminkan lebih dari 40 orang bisa dikabulkan oleh Tuhan. Oke, sambil aku lihat di sini, ini ada item-itemnya gitu nggak ya di layar? Oke, semoga nggak ada ya teman-teman. Bismillah, tahun ini lolos STAN dan manajemen UNER. Amin. Ya Allah, semoga hambamu ini bisa lulus SPMBPKN STAN dan meringankan beban orang tua. Amin, paling kenceng. Bismillah, lolos kedinasan tahun ini. Ya Allah, amin. Luar biasa banget ya, semangat teman-teman. Oke, buat yang belum tulis, boleh banget ditulis di kolom chat, apapun harapannya, apapun mimpinya, semoga bisa diijabah sama Tuhan ya. Oke, udah lumayan banyak yang menuliskan harapan. Buat teman-teman yang mau nulis harapannya, mimpinya itu boleh banget sampai nanti akhir acara pun boleh ya, karena yang namanya doa kan gak ada salahnya kita sampaikan. Nah, tapi kali ini aku mau menunjuk buat teman-teman yang mau on cam dan unmute, terus mau menyampaikan harapannya di tahun 2023 itu apa, nanti bakal dapat hadiah GoPay. Jadi langsung aja buat teman-teman yang mau nih ya, bisa raise hand, nanti bakal ditunjuk sama Kak Maul. Jadi buat teman-teman yang mau bisa raise hand, nanti bakal dapat hadiah GoPay nih. Oh, di sini udah ada nih beberapa. Boleh ditunjuk Kak Maul? Oke, tadi aku ngeliat Fadia dulu nih, Kak Mika. Yang raise hand nih, Kak Mika. Boleh deh, Fadia, Kak. Oke, boleh banget Fadia, bisa on cam dan unmute ya. Iya, Kak. Oke, boleh kenalan dulu. Halo Fadia, boleh dikenalin namanya siapa, terus asalnya dari mana, dan harapannya di tahun 2023 ini apa gitu. Halo, nama aku Fadia. Aku dari Bandung. Terus untuk harapan 2023, semoga keterima di PKN STAN, terus keterima beasiswa juga yang lagi nyusun esai sekarang ini. Wow, sekarang lagi bikin esai buat beasiswa ya? Iya, Luar doain ya, biasa. Kak. Iya, amin. Semoga apapun harapan kamu bisa terwujud ya, Fadia. Ini berarti kalau Amin. dari Bandung, teteh gelis ya berarti ini. Oke, teman-teman boleh bantu aminin doa Fadia. Semoga bisa diijabah ya sama Allah, sama Tuhan. Boleh nih teman-teman kasih reaction tepuk tangan buat Fadia. Keren banget karena udah berani menyampaikan mimpinya nih. Oke, next ada siapa nih Kak Maul? Oke, luar biasa yang resen ternyata ya banyak banget. Banyak Oke, banget nih, Kak. Tapi mungkin aku tadi merhatiin banget sih. Aku merhatiin banget kalau orang kedua yang raise hand itu adalah Randika nih, Kak. Aku pengen Randika, tapi sayangnya Randika nih off cam. Boleh nggak sih nah, Randika on cam dulu? Kalau misalkan nggak on cam, kayaknya batal deh ya, Kak. Oke, udah on cam nih, oh daun Kak. cam nih keren banget. Oke, hai Randika. Karena udah on cam, boleh unmute dulu, kenalan, asalnya dari mana, dan harapannya di tahun 2023 apa nih? Halo, kayaknya Randika masih di mute nih. Boleh dipencet dulu unmute-nya? Oh ya Oke, Kak, boleh maaf. kenalan dulu. Udah. Perkenalkan, namaku Diki Radika dari Jombang, Jawa Timur, Kak. Dari mana tadi? Untuk Jombang, Jawa Timur. Oh, Jombang. Oke. Ya, Hai Randika, mimpinya apa nih di tahun 2023? harapanku di tahun 2003 agar bisa masuk IPDN, Kak. Ya, Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga diijabah Tuhan ya doanya. Oke, ya, makasih banyak Randika udah berani menyampaikan mimpinya, ya luar Kak, biasa. sama-sama. Teman-teman boleh tepuk tangan lagi buat satu teman kita ya, luar biasa sekali. Ada Randika dari Jombang, Jawa Timur nih. Luar biasa tadi Fadia dari Jawa Barat, terus Randika dari Jawa Timur, agak ujung ke ujung nih ya Jawanya. Oke, mungkin satu orang lagi nih Kak Maul boleh ditunjuk. Ada siapa nih Kak? Oke, aku pengen cap cip cup deh. Bentar ya, aku cap cip dulu. Cap cip cup belalang kuncup kuda lari kejepit pintu. Oke, di sini ada Christina Nainggolan. Ini berdasarkan cap cip cup aku nih, Kak Mika.
Oke, boleh. Christina. Udah on cam, Christina? Iya, halo Kak. Oke, hai. Boleh kenalan dulu namanya siapa, asalnya dari mana, dan harapannya di tahun 2023 apa nih? Perkenalkan Kak, nama saya Christina Nenggolan. Saya dari Medan dan harapan saya 2023 ini karena sekarang saya lagi sebenarnya udah semester akhir Kak. Jurusan akuntansi, Oke. jadi harapannya semoga tahun ini bisa lulus cum laude dan semoga nanti bisa lolos CPNS Kementerian Keuangan juga. Karena dulu juga sempat mau Amin. nyoba STAN, tapi karena tahun 2020 kemarin kan Kak, tutup pendaftaran STAN, jadi memutuskan untuk kuliah. Tapi harapannya semoga nanti bisa lolos CPNS Kementerian Keuangan tahun ini Kak. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau di sini aku panggilnya Kak Kristina aja ya berarti. Oke teman-teman, ada satu lagi teman kita yang luar biasa hebatnya ya, semangatnya itu nggak pernah surut. Jadi dari awal itu semangat Kak Kristina emang benar-benar menggebu-gebu ya teman-teman. Jadi boleh banget teman-teman kasih virtual applause buat Kak Kristina, karena udah keren banget mau menyampaikan harapannya di tahun 2023 ini. Hai Kak Kristina, thank you ya. Dari Medan ya, kebetulan kalau di PKN Iya, STAN itu mahasiswa yang dari Medan juga agak banyak ya, Maul ya. Itu Oke, bukan banyak lagi, Mik. Banyak banget. iya bener banget. Jadi emang sebanyak itu gitu ya. Oke teman-teman, makasih banyak buat yang sudah menuliskan harapannya di kolom chat dan juga sudah unmute on cam buat menyampaikan mimpinya. Kita bakal lanjut ngobrol dulu, tapi tenang aja buat teman-teman, nanti bakal ada banyak banget sesi untuk teman-teman bisa unmute. Jadi don't worry ya teman-teman. Oke, kita aminkan bersama-sama doa dari teman-teman semuanya yang udah disampaikan tadi. Next. Nah, jadi kita akan mulai masuk ke topik yang memang ditunggu-tunggu buat teman-teman dengerin malam ini. Kita akan mulai membahas tentang perguruan tinggi kedinasan. Oke, buat teman-teman yang masih raise hand, mungkin boleh di lower hand dulu biar nggak capek ya tangannya gini terus gitu. Oke, dan Mika mau ingetin lagi buat teman-teman yang mungkin mau sambil makan, mau sambil minum, nggak apa-apa banget kalau misalkan emang ini Zoom-nya pakai HP juga nggak apa-apa, jangan terbebani dan merasa, aduh aku nggak punya laptop nih Kak, aku live sekarang aja gitu. Jangan ya teman-teman, mau pakai media apapun itu boleh banget, karena yang terpenting ilmunya ya. Oke, kita di sini akan membahas bersama terkait apa itu perguruan tinggi kedinasan. Jadi teman-teman, perguruan tinggi kedinasan atau yang biasa disebut PTK, itu adalah sekolah kedinasan di mana sekolah kedinasan itu diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga dengan pola ikatan dinas atau pola pembibitan SDM. Nah, mungkin teman-teman masih merasa asing dengan istilah pembibitan SDM. Jangan khawatir teman-teman, karena di sini aku juga bakal jelasin lebih lengkapnya. Jadi yang dimaksud dengan pembibitan SDM itu adalah metode di mana mahasiswa sudah dididik di bawah naungan kementerian tertentu atau di bawah lembaga tertentu untuk selanjutnya bekerja di kementerian tersebut. Contohnya nih, aku dari PKN STAN itu di bawah naungan Kementerian Keuangan. Di Prodi Penilai, aku banyak belajar materi tentang pajak, pajak berbangunan. Nah, itu terus akhirnya aku bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Sama dengan Kak Maul nih, karena aku satu prodi dan satu instansi dengan Kak Maul. Jadi istilahnya kita itu sudah dididik, dibimbing dengan satu fokusan ilmu tertentu untuk nanti bekerja di ilmu yang berkaitan dengan waktu kita masih kuliah gitu. Konsepnya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman nggak bingung lagi kalau misalkan dengar istilah perguruan tinggi kedinasan itu maksudnya apa, terus pola pembibitan SDM itu kayak gimana gitu ya. Oke, nah di sini mungkin teman-teman masih bingung karena teman-teman mungkin adalah mahasiswa, bukan mahasiswa, siswa kelas 12, kelas 11, kelas 10, atau mungkin mahasiswa yang udah kuliah dan masih pengen daftar PKN STAN. Terus bertanya-tanya nih ya, kenapa sih harus sekolah kedinasan? Di antara banyaknya nih ya, di antara gempuran universitas negeri dan juga universitas swasta, kenapa sih harus sekolah kedinasan? Oke. Mari kita ngobrolin tentang topik ini sesuai dengan my own experience. Jadi yang pertama adalah prospek kerjanya terjamin, teman-teman.
emang kita bisa melihat ya fenomena, fakta di lapangan, banyak sekali lulusan-lulusan yang setelah lulus masih bingung, harus menentukan langkah, harus mencari pekerjaan, apply di berbagai tempat, tapi memang belum rezekinya. Nah, itu memang sudah wajar terjadi di kehidupan kita sekarang, teman-teman. Karena teman-teman bisa membayangkan ada berapa banyak, berapa juta, berapa ratus, berapa ribu lulusan yang setiap tahun itu menjadi sarjana, menjadi gelar diploma, dan kemudian harus mendaftar bekerja di berbagai perusahaan dan instansi yang ada di Indonesia. Jadi istilahnya itu kita memang berebut ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kakak memilih untuk sekolah kedinasan, karena memang prospek kerjanya sudah dijamin oleh negara. Contohnya tadi yang udah aku sampaikan, kalau aku adalah mahasiswa dari PKN STAN dan begitu lulus, langsung menjadi CPNS Direktorat Jenderal Pajak. Ada seleksi lagi nggak, Kak? Nggak ada. Terus ada biaya yang harus dikeluarin lagi nggak? Nggak ada. Jadi memang itu sudah diakomodir oleh negara ya, teman-teman. Yang kedua adalah biaya kuliah gratis, tanpa biaya. Kecuali waktu daftar di PKN STAN itu memang ada biaya pendaftaran 350.000, tapi itu buat biaya pendaftaran. Nah, buat biaya pendaftaran, itu di semua kampus memang ada ya teman-teman, di sekolah kedinasan manapun juga ada, di univ negeri ataupun swasta juga ada. Nah, selebihnya buat teman-teman yang mungkin mau coba di PKN STAN tahun ini, tahun 2023 nanti bakalan dapat yang namanya fasilitas asrama. Kayak gimana sih Kak asrama? Nanti bakal aku jelasin lebih lengkap di next slide ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kuliah di kedinasan, itu sudah pasti dapat fasilitas UKT itu 0 karena memang dibiayai oleh negara, terus dapat fasilitas buku, alat tulis, seragam, asrama, dan juga pastinya teman-teman diakomodir uang makan. Jadi istilahnya nih ya, kalau misalkan orang tua teman-teman itu nggak ngasih uang saku, no worries, karena nanti di kedinasan itu sudah pasti dapat uang makan. Berapa kali tuh Kak? 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Udah pasti kenyang, udah pasti bergizi, dan nggak perlu keluarin uang buat akomodasi makan ya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah langsung dinaungi oleh kementerian atau lembaga terkait. Tadi kakak udah sampein kalau misalkan di PKN STAN itu sudah pasti nanti akan mendapatkan pekerjaan. Nah, contohnya adalah di Kementerian Keuangan dan juga berbagai kementerian-kementerian lainnya. Jadi istilahnya tuh kita udah belajar ilmunya gitu waktu kuliah untuk nanti diaplikasikan ketika kita udah bekerja. Oke, nah selanjutnya itu adalah networking-nya luas, teman-teman. Tadi bisa dilihat sendiri ya, kalau Kak Maul itu dari Tangerang dan aku dari Solo, terus ada banyak banget teman-temanku yang dari Indonesia Timur, terus Indonesia Tengah, itu banyak banget. Kita semua bersatu padu menjadi mahasiswa PKN STAN dan otomatis itu ngebikin kita semua jadi saling berinteraksi ya, otomatis kita punya networking yang sangat luas. Contohnya nih, baru-baru banget ini ya teman-teman kakak yang dari daerah Jawa Timur, dari Surabaya, terus juga dari daerah Nganjuk itu main ke Solo. Orang pertama yang dihubungin adalah kakak, karena merasa udah punya temen nih di daerah Solo. Jadi kayaknya aku hubungin Mika aja deh gitu. Jadi networknya itu luas dalam berbagai aspek teman-teman. Bisa dalam hal bisnis, bisa dalam hal friendship, ataupun hal lain. Karena memang kita sudah sering berinteraksi di kampus, kayak gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan udah mulai ngantuk, boleh sambil bikin kopi atau minum, makan dulu boleh ya. Yang penting pastiin teman-teman gak ketiduran ya buat mencatat semua ilmu-ilmu hal penting dari webinar malam ini. Next, yang kelima adalah fokus pada satu keilmuan. Contohnya adalah aku dari jurusan Prodi Penilai, itu jurusan pajak. Jadi ditempatin di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi memang sudah fokus pada satu keilmuan aja, teman-teman. Oke, dan selanjutnya akan membahas tentang apa itu PKN STAN. Mungkin teman-teman udah familiar banget, udah sering kayak seliweran ya di Instagram, di Twitter, atau di TikTok teman-teman tentang PKN STAN. Nah, jadi aku mau jelasin gambaran singkat dari PKN STAN. PKN STAN sendiri itu perguruan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan dinaungi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terus kalau misalkan nih teman-teman bertanya-tanya, kalau kayak gitu, fokusnya apa ya, Kak, kalau dinaungin Kementerian Keuangan? Jadi fokus dari PKN STAN itu adalah spesialisasi dalam hal keuangan negara, teman-teman. Otomatis nanti juga akan bekerja di fokusan yang mengatur ataupun mengurusi dari keuangan negara. Oke. Ini aku langsung izin jawab pertanyaan yang udah masuk ya, takutnya nanti malah lupa.
Dapat uang saku nggak, Kak? Oke, untuk PKN STAN itu nggak dapat uang saku, tapi kalau untuk kedinasan-kedinasan lain itu masih dapat uang saku. Jadi tergantung nih dari Regina pengennya masuk kemana dulu nih. Kakak, apakah jurusan Bea Cukai bakal ada lagi ke depannya? Oke, jadi ini good question ya. Banyak banget yang bertanya-tanya juga tentang Bea Cukai. Jadi mohon maaf teman-teman, untuk Bea Cukai itu sekarang sudah ditiadakan. Jadi sekarang udah nggak ada Bea Cukai lagi karena jurusan di PKN STAN sekarang tinggal 3 aja teman-teman. Yang pertama D4 Akuntansi Sektor Publik, yang kedua D4 Manajemen Keuangan Negara, dan yang ketiga D4 Manajemen Aset Publik. Itu aja jurusan yang ada di PKN STAN. Oke. Ini tadi udah aku jawab langsung ya buat jurusannya. Nah, buat teman-teman misalkan pengen banget nih masuk ke jurusan Bea Cukai, tapi karena sekarang Bea Cukai kan udah nggak ada ya teman-teman. Teman-teman juga bisa memilih opsi buat masuk daftar di Manajemen Keuangan Negara atau MKN. Itu nanti ada spesialisasi buat Bea Cukai. Jadi teman-teman memang sekarang udah nggak ada jurusan khusus untuk Bea Cukai, tapi teman-teman bisa memilih opsi lain buat daftar di Manajemen Keuangan Negara. Oke, mungkin aku sambil lanjut dulu ya, tapi kalau teman-teman mau tanya, boleh langsung aja di-drop pertanyaannya. Nah, alamatnya ada di mana sih, Kak? Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang domisili di Tangerang Selatan, boleh ya. Ayo kumpul-kumpul-kumpul, kita coba main nih ke PKN STAN, karena lokasinya ada di Tangerang Selatan. Jalan Bintaro Utama, Sektor 5 nih, teman-teman. Ntar chat aja Kak Maul, Kak mau dianterin ke PKN STAN gitu ya. Oke, nah jurusannya tadi udah aku sampaikan, ada jurusan D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Aset Publik, dan D4 Manajemen Keuangan Negara. So, choose your fighter, teman-teman mau pilih jurusan yang mana nih ya ke depannya. Oke, luar biasa ya teman-teman, banyak banget pertanyaan yang udah masuk, aku sambil jawab-jawab sedikit dulu ya, mungkin ya. Oke, apakah di sana ada tes wawancara? Nanti bakal aku jelasin. Ada batasan mata minus nggak, Kak? Oke, buat di STAN itu nggak ada batasan mata minus ya. Nah, ini dia gambaran dari asrama di PKN STAN, teman-teman. Kalau misal teman-teman membayangkan yang namanya asrama biasanya satu ruangan diisi 12 orang, 13, 14 orang. Enggak, itu salah banget. Karena di PKN STAN asramanya diisi 4 orang aja ya. Dan bangunannya tuh bangunan baru, ini udah kayak spek ngekos ya. Bangunan baru, terus barang-barang furniturnya tuh juga baru, teman-teman. Nih, bisa dilihat ya. Spraynya rutin diganti sama petugas kebersihan. Dan aku mau jelasin juga fasilitas asramanya ada apa aja. Yang pertama, kamar ber-AC. Yang kedua, WiFi yang super ngebut, karena testimoni dari adik tingkat aku kalau download film, download aplikasi, itu pakai WiFi dari asrama udah cepet banget gitu. Yang ketiga, kasur, bantal, bed cover, dan pastinya spray, ya seperangkat alat tidur ya. Terus yang selanjutnya adalah mesin cuci, jadi teman-teman nanti udah dapat mesin cuci buat cuci-cuci pakaian, nggak perlu keluar uang lagi buat nge-laundry. Terus selanjutnya adalah listrik 24 jam udah ditanggung sama pihak kampus. Dan next adalah makan 3 kali sehari. Nah, for your information teman-teman, di hari Rabu itu teman-teman bisa dapat kesempatan buat makan bebas. Jadi dari adik tingkat aku itu udah menyampaikan kalau misalkan di PKN STAN itu memang sistemnya tuh makan di kampus ya, itu 3 kali sehari. Tapi di hari Rabu boleh milih mau makan apa. Kebanyakan tuh kayak makanan Hoka-Hoka Bento, Pizza Hut, terus McD, KFC, kayak gitu. Itu bisa milih mau makan apa. Jadi istilahnya kayak dikasih 1 hari buat makan jajan di luar gitu. Next adalah ruangan gym beserta peralatan gym. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bulking atau lagi defisit kalori karena lagi diet, itu bisa banget lanjut nanti waktu kuliah. Karena di PKN STAN disediakan seperangkat alat gym dan juga ruangannya yang super PW. Kalau ini emang ada di bagian student center dan aku udah pernah masuk, itu enak banget ruangannya dan bisa dipakai oleh semua mahasiswa. Terus yang selanjutnya adalah supply alat mandi. Jadi nanti buat alat mandi itu selalu disuplai sama kampus ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah seragam. Kalau misalkan teman-teman notice, sekarang itu udah ada seragam baru, warnanya biru itu buat PDH gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman merasa pengen pakai seragam biar kelihatan tarunan dan taruni gitu ya, itu bisa banget karena di PKN STAN itu juga udah ada seragam. Oke, luar biasa banget pertanyaannya yang masuk ya, banyak banget. Oke teman-teman, jadi aku mau lanjut dulu nih. Di sini ada bagian tes administrasi dari SPMB PKN STAN. Nah, gambaran dari tes administrasi itu sebenarnya adalah
melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak PKN STAN. Contohnya nih teman-teman kalau misalkan baca di pengumuman itu adalah nilai dari ijazah teman-teman itu minimal 70 dari skala 100. Nah, terus buat ketentuan-ketentuan lainnya itu mungkin teman-teman bisa baca di pengumuman seperti tidak bertato, terus juga itu buat laki-laki perempuan ya. Dan buat batasan usianya, kalau misalkan sekarang teman-teman usianya di umur 16 terus deg-degan bisa ikut atau enggak, tenang aja karena batas usia minimalnya adalah 15 tahun per 1 September 2023 dan maksimalnya adalah 21 tahun per 1 September 2023. Itu untuk batasan usianya ya. Oke, kita next dulu ada tes SKD SPMP PKN STAN. Nah, ini adalah kenangan ya, cuplikan aku waktu dulu masih daftar awal-awal PKN STAN, ini udah kayak anak hilang ya. Di tengah lapangan yang banyak banget peserta pendaftarnya. Dan nanti tuh bakal muncul kayak gini teman-teman di bagian kanan ini ya. Nah, ini ada namaku Mika Zumrutu Mardia. Jadi nanti di setiap soal yang teman-teman kerjain itu kalau misalkan salah dia bakal minus, kalau misalkan itu benar dia bakal nambah poin. Nah, itu nanti bisa dilihat di monitor sama orang tua atau pendamping yang nganterin. Ini layarnya gede banget gitu dipasang gitu ya. Jadi semuanya bisa melihat kira-kira oh ini yang namanya Nandian dia udah berapa nih skornya. Oh, yang namanya Fajar udah berapa nih skornya gitu. Nah, ini waktu dulu SPMB itu difoto sama ayah aku. Kebetulan waktu itu aku agak deg-degan juga ya karena waktunya udah mau habis tapi aku masih kayak belum tahu nih aku mau jawab apa kayak gitu. Tapi nggak apa-apa nanti kalau misalkan teman-teman merasa kebingungan, merasa kayak susah kalau misalkan belajar sendiri, nanti teman-teman bisa chat ke Kak dari Priority buat dibantu sistem belajarnya, buat nanti mempermudah masuk ke PKN STAN ya. Ini gambaran tes SKD-nya, ini waktu itu kakak tesnya di Jogja, karena di Solo nggak ada tempat atau nggak disediakan lokasi buat tes ya, emang cuma di kota-kota besar aja teman-teman, nanti bisa diupdate ya di kota mana aja. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah tes psikologi dari SPMB PKN STAN. Tes psikologi itu nanti teman-teman gambarannya adalah semacam kayak TIU, terus ada bagian gambar-gambar yang teman-teman itu harus bisa membaca. Terus waktu tes psikologi itu adalah kuncinya adalah konsisten ya jawabannya. Ketika teman-teman jawab satu soal itu adalah A, nanti soal itu tuh bakal keluar lagi gitu teman-teman. Polanya tuh hampir mirip. Jangan sampai teman-teman kasih jawaban D atau C. Sebisa mungkin jawab yang sama kayak yang tadi, jawab A. Jadi bisa dilihat teman-teman tuh orangnya konsisten atau enggak gitu dengan jawaban teman-teman. Oke, selanjutnya adalah seleksi lanjutan. Jadi ketika teman-teman udah lolos, nanti tuh bakal ada seleksi lanjutan psikologi dan tes fisik. Ini masih cuplikan dengan foto aku sendiri. Ini di-candid sama ayah aku ya. Ini bisa dilihat perjuangannya waktu itu ya. Udah kayak berusaha semaksimal mungkin lari 12 menit. Terus waktu itu aku dapat sekitar 1,999 kilo. Jadi 1,999 kilo atau hampir 2 kilo buat jarak 12 menit larinya ya. Ini di lapangan Paskas, teman-teman bisa lihat. Nanti tuh bakal dikasih rompi kayak gini teman-teman. Nah, nanti kalau udah selesai, teman-teman tuh bakal kayak dikasih tahu gitu nanti rules-nya kayak gimana. Tapi setiap putaran nanti teman-teman harus bilang nomor rompinya itu kan berapa. Nanti bilang nomor 9 gitu, nanti bakal ditulis teman-teman tuh dapat berapa kali putaran gitu. Oke, next ini adalah seleksi lanjutan atau tes wawancara. Tadi udah ada yang nanya ya, Kak di PKN STAN itu ada tes wawancara atau enggak? Iya, ada teman-teman. Nah, ini adalah gambaran dari tes wawancara di tahun 2014, karena untuk di tahun 2021 dan di tahun 2022 itu tes wawancaranya sudah sangat tertutup, jadi nggak ada dokumentasi yang bisa diunggah. Ini adalah gambaran tes wawancara di tahun 2014 ya teman-teman. Terus kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, Kak, apa yang harus disiapin buat tes wawancara? Ada dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah tentang kepribadian teman-teman. Jadi nanti bakal ditanyain, siapa nama teman-teman, hobinya apa, kesibukannya apa, boleh dikenalkan lebih dalam, lebih lanjut, kayak gitu. Itu teman-teman nggak usah belajar lah ya, kan udah tinggal menceritakan tentang gambaran diri teman-teman. Yang kedua nih teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan lebih baik, yang kedua adalah pengetahuan umum. Jadi bisa aja ditanyain tentang inflasi sekarang atau tentang perang Ukraina, hal-hal yang memang menyangkut dengan pengetahuan umum. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil update, baca-baca berita aja, tapi nggak mungkin ditanyain sedetail itu. Paling cuma kayak diserempet aja, tahu nggak tentang berita ini gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mempersiapkan diri buat tes wawancara, bisa disiapkan dua hal.
Yang pertama adalah menceritakan gambaran diri teman-teman, dan yang kedua adalah kayak gimana gambaran berita sekarang, berita-berita up to date yang belakangan ini baru terjadi. Tapi kayaknya belakangan ini baru terjadi berita tentang penculikan ya teman-teman. Agak banyak tuh di grup-grup WA ya. Oke, kita next dulu. Ini mau cerita tentang perjuangan aku masuk ke PKN STAN. Oke, jadi memang masuk ke PKN STAN itu ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan ya teman-teman. Karena aku merasa bingung banget mau belajar dari mana. Karena nggak tahu kisi-kisinya yang nanti keluar tuh apa aja gitu. Terus yang kedua adalah nggak tahu materinya apa. Nanti yang bakal aku pelajarin tuh materi yang sama kayak di sekolah atau enggak ya? Atau beda ya gitu. Terus yang ketiga adalah nggak konsisten teman-teman dalam mengerjakan soal. Jadi kayak hari ini bisa semangat menggebu-gebu, mengerjakan 100 soal, tapi next day aku cuma ngerjain kayak 20 soal, atau nggak ngerjain sama sekali. Akhirnya makin bingung, dan ngerasa waktunya udah mepet menuju ke SPMB, aku memutuskan buat cari info bimbel dan cari info tryout gratis yang juga bisa teman-teman dapetin di Priority. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa bingung nih ya, bisa banget chat ke kakak Priority nanti biar dipandu dan diarahkan. Oke, yang selanjutnya aku juga mau sharing sedikit. Mungkin banyak juga teman-teman di sini yang udah mahasiswa tapi masih tetap mau daftar di PKN STAN. Nggak apa-apa banget kalau misalkan udah keputusan bulat, udah mantep banget tekadnya buat daftar di PKN STAN, menurut aku itu nggak apa-apa ya, tapi memang agak trade off, karena teman-teman harus memutuskan memilih satu hal dan merelakan hal yang lain. Nah, seperti contohnya aku tuh dulu udah keterima di SNMPTN dan diterima di univ lain kan ya, tapi aku lepas karena aku tetap pilih di PKN STAN. Jadi waktu itu tetap ikut ospek, tetap ikut ngerjain tugas, sama kayak Kak Kristina ya mungkin jadi udah kuliah tapi tetap kayak aduh hatinya tuh belum gitu, masih pengen coba gitu. Terus aku juga ada target jogging dan juga olahraga untuk tes fisik di SPMB. Fun fact ya teman-teman, waktu mempersiapkan tes fisik itu, aku yang awalnya kayak beratnya tuh di angka sekitar 53 waktu itu, turun banget jadi sampai 47 karena serutin itu olahraga. Dan ternyata nggak cuma persiapan buat SPMB, aku juga bisa sambil diet dan juga bisa mencapai target olahraga yang aku pengen gitu. Terus selanjutnya adalah tetap rutin ngerjain soal dan update info-info SPMB yang terbaru. Karena kan banyak banget ya info yang kayak beredar itu masih hoax banget. Kayak ada yang bilang, katanya PKN STAN nyari atlet nih. Enggak, itu salah banget gitu ya. Terus aku juga rutin tryout buat mengukur sejauh mana kemampuan aku dalam mengerjakan soal-soal buat SPMB nanti. Oke, nah di sini aku juga mau nanya ke teman-teman masih sama kayak tadi, kalau misalkan aku nih ya, dalam mencapai satu hal, aku tuh terbiasa buat menulis. Jadi kayak tulis, tulis, dan tulis. Tulis apapun yang mau aku capai supaya bisa teringat terus. Kayak misal aku tulis di stick notes, atau aku tulis di aplikasi handphone biar aku lebih kayak ingat gitu. Oh iya, aku ada target ini nih, aku berarti nggak boleh gini gitu. Nah, di sini aku mau tanya ke teman-teman, kalau teman-teman semuanya itu biasanya gimana sih caranya buat mencapai goals teman-teman? Apakah sama kayak aku dengan ditulis, atau mungkin ada yang terbiasa dengan cerita ke orang biar nanti lebih kayak inget karena orang itu tahu dan mengingatkan kita gitu. Boleh teman-teman yang mau unmute, boleh? Atau mungkin kayak aku kalau ada goals biasanya lebih ke minta doa ke orang tua nih Kak, itu juga boleh banget. Aku biasanya tulis di buku diary, ini ada Syifa. Oke, ini berarti mirip-mirip ya kayak aku. Sama Kak, ditulis juga sambil diselawatin, luar biasa banget ya, Masya Allah. Suka nulis di note HP Kak, tapi sering lupa. Oke, nggak apa-apa, nanti boleh dibiasain lagi biar lebih teringat ya. Ada yang mau coba unmute nggak nih teman-teman? Sambil bilang biasanya buat mencapai goals, teman-teman melakukan apa gitu. Boleh raise hand. Oke, ini ada lumayan banyak yang jawab. Boleh raise hand teman-teman kalau mau unmute. Oh, udah ada nih. Boleh langsung aku tunjuk ke Maul. Oke, itu ada Dila Awalia. Tapi sebelumnya on cam dulu nggak sih? Biar Iya, kelihatan bener nih. banget. Oke Kak, bentar pakai kerudung dulu. Oke, boleh ya disiapin dulu. Oke, mungkin kita boleh ke yang lain dulu nih, Kak Maul. Ada Deara dan ada Fafan Anugrah. Oke, tadi Fafa nih udah raise hand dari tadi ya. Kayaknya udah dari sesi sebelumnya sih kami. Boleh coba Fafa nih, gimana?
Oke, boleh. Papan Izin. boleh unmute? Oke. Oke, boleh kenalan dulu namanya siapa dan asalnya dari mana. Terus biasanya buat mencapai goals apa yang Papan lakuin gitu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Papan Anugrah, berasal dari Medan. Biasanya ketika saya ingin mengejar goals saya akan berusaha lebih giat lagi dengan tujuan yang ingin saya capaikan. Dan saya juga ingin bertanya sama kakak nih, Kak. Oke, Eh, ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Ya gimana tuh Papan? cara memperoleh nilai SKD tinggi tuh, Kak. Itu gimana metode pelajarannya, Kak? Dari Kak Nika sendiri. Itu sih, Kak. Sekian, terima kasih, Kak. Oke, makasih banyak Papan. Luar biasa banget karena udah sekalian tanya, jadi sekalian aku jawab aja ya. Kalau untuk SKD yang tinggi itu tipsnya gimana adalah kamu harus ada target. Jadi gimana caranya kamu bisa dapat nilai yang tinggi itu kamu harus ingat target kamu itu apa. Misal nih kamu pengen dapat SKD 420 gitu katakanlah. Jadi pastinya Papan harus punya target. Misal hari ini mengerjakan soal TWK 30 soal, besoknya ngerjain soal TIU 30 soal. Terus ngerjain soal TKP 30 soal. Kalau aku dulu pakai metode target. Aku harus bisa mencapai targetku. Dan jadi kalau misalkan nggak tercapai itu ada rasa kayak, wah aku harus berusaha lebih keras lagi nih ya gitu. Jadi Fafan bisa menentukan hari apa dan pengen belajar apa dengan jumlah soal berapa. Terus kalau misalkan pengen istirahat di satu hari di antara seminggu itu juga boleh banget. Nggak usah terlalu di-push, nanti malah sakit. Jadi misal, tapi kalau weekend aku nggak mau belajar, Kak, nggak apa-apa. Asalkan di Senin sampai Jumat, Fafan tetap rajin dan konsisten ngerjain soal. Jadi kalau aku, tips dari aku adalah kamu harus punya target yang jelas dan kamu harus punya langkah yang realistis yang bisa kamu capai gitu. Jadi misalkan kamu udah punya target, tapi langkah yang kamu gunakan adalah dalam satu hari aku akan mengerjakan 300 soal. Nah, itu kan agak impossible ya, agak susah buat dilakukan, nanti ujung-ujungnya malah males. Jadi bikin aja target dan juga langkah yang realistis. Kayak gitu, Fafan. Oke, udah cukup menjawab? Makasih, Kak. Udah cukup, Kak. Udah cukup. Oke, makasih banyak, Fafan. Next, ada siapa nih, Kak Maul? Tadi yang udah prepare nih, ada Dila Amalia. Katanya pakai kerudung Oke, dulu. boleh banget. Dila boleh di-unmute, terus kenalan asalnya dari mana, dan kayak gimana sih biasanya langkah kamu buat mencapai goals kamu? Oke, Kak. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Dila Walia dari Bogor. Langkah yang saya untuk mencapai goal saya itu biasanya saya lebih giat ke sholat sunnah gitu, kayak berdoa gitu, atau enggak saya suka berhayal, berimajinasi gitu di otak saya harus gimana nantinya gitu, dan belajar sih. Dan saya juga tadi kata kakak harus punya target. Ya, seperti itu, Kak. Oke, luar biasa banget Dila. Masya Allah, ini pakai jalur langit ya berarti ya. Jadi balance banget nih Dila, dibanyakin ibadah-ibadah sunahnya, istilahnya mendekatkan diri ke Tuhan, tapi juga usahanya itu nggak kendor gitu ya teman-teman. Nah ini bisa juga teman-teman kalau misalkan mau sharing-sharing, bisa sambil bilang ke Dila, Dila boleh nggak dikasih tahu tipsnya apa aja, itu juga boleh ya. Oke, luar biasa banget, thank you Dila udah mau sharing. Next ada Deara ya berarti nih Kak Maul. Betul banget, gas langsung Dara. Gaskan, oke ayo Deara. Sebelumnya perkenalkan nama aku Deara, aku dari Tangsel. Oh, tantangan nih sama Kak Maul nih. Oke, boleh disampaikan gimana caranya mencapai goals? Kalau aku cara mencapai goals-nya itu, aku selalu kepikiran ke orangnya. Jadi kalau udah kepikiran, aku bakalan coba buat praktekin. Sekarang lagi nyoba buat ikut-ikut tryout yang lagi gratis, terus sama nonton-nonton contoh-contoh soal. Terus jangan lupa berdoa. Oke, luar Udah. biasa banget. Thank you, Makasih. Diara. Jadi tipsnya memang harus balance ya antara gimana di jalur langitnya gitu mendekatkan diri ke Tuhan sama usaha-usahanya kayak belajar, ikut tryout gratis kayak Diara. Nah, teman-teman, aku juga mau sampaikan kalau yang namanya ikut tryout itu emang sepenting itu dan sepengaruh itu karena kita bisa mengukur kemampuan kita tuh sejauh mana gitu ya. Oke, makasih banyak Diara, Dila, dan juga tadi Fafan udah mau sharing. Oke, nah selanjutnya aku juga mau jawabin beberapa pertanyaan dulu nih, karena kayaknya udah membeludak.
Tapi nanti bakal dilanjut di sesi tanya jawab. Ini mungkin beberapa aja yang aku jawab ya. Oke. Tadi terakhir aku jawab di mana ya? Oke, ini ada syarat tinggi badan dan berat badan buat jurusan STAN nggak, Kak? Oke, gladly, Dwi, di STAN itu nggak ada syarat tinggi badan dan juga berat badan. Jadi, kalau misalkan merasa tubuhnya kurang proporsional, it's okay, nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalkan emang bisa berolahraga dan juga menuju ke berat yang proporsional, itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik ya. Tapi dari STAN sendiri di pengumuman tidak dicantumkan ketentuan tinggi badan dan berat badan. Jadi kamu nggak usah khawatir kayak, aduh Kak, aku tingginya segini, beratku segini. Nggak apa-apa banget, diusahain aja dulu karena di STAN tidak diatur terkait tinggi badan dan berat badan alias nggak ada ketentuan ya teman-teman. Oke, ada unjuk bakat nggak Kak? Ini dari Hesti. Kalau untuk SPMB itu nggak ada unjuk bakat ya teman-teman. Unjuk bakat itu nanti kalau teman-teman udah masuk menjadi mahasiswa PKN STAN. Nah itu nanti ada yang namanya Dinamika's Got Talent, itu mencari bakat-bakat. Tapi itu bukan di awal ketika mau seleksi PKN STAN, tapi ketika udah menjadi mahasiswa PKN STAN. Kayak gitu. Oh ya teman-teman jangan lupa tadi buat yang udah menyimak di awal ya, kalau nanti bakal ada hadiah GoPay buat teman-teman yang beruntung dengan syarat teman-teman memperhatikan jalannya webinar hari ini, terus teman-teman juga aktif bertanya, dan yang kedua adalah membuat instastory momen wow dari webinar hari ini, dan juga jangan lupa tag @prioritistan dan @mika_zumrotun ya teman-teman, buat nanti dapat hadiah GoPay di akhir acara. Oke, aku mau lanjut dulu nih ya, sebelum teman-teman jadi agak ngantuk ya. Oke, selanjutnya di sini adalah cara untuk membagi waktu. Nah, mungkin di sini teman-teman udah banyak yang kelas 12, teman-teman udah mulai harus belajar kayak gimana sih caranya membagi waktu ya. Yang pertama adalah menguasai manajemen stres. Kenapa aku taruh ini di yang pertama? Karena menurut aku mood untuk melakukan banyak hal itu tuh sangat berpengaruh teman-teman. Kalau misalkan nih, teman-teman lagi kayak have a bad day, kayak aduh aku hari ini bad mood banget, bete banget nih gara-gara temanku, gara-gara nilai ulangan harianku. Nah, itu teman-teman harus pinter-pinter mengatur stres teman-teman, mengatur mood teman-teman. Kalau emang lagi bad mood ya udah nggak apa-apa bad mood sebentar, tapi cari dulu distraksinya biar nanti bisa merasa much better kayak oh aku udah nggak bete lagi biar bisa semangat belajar lagi kayak gitu. Yang kedua adalah membuat perencanaan. Ini sama halnya dengan membuat target-target yang realistis untuk dicapai dan teman-teman yakin kemampuan teman-teman itu bisa mencapai target tersebut ya. Jadi istilahnya tuh teman-teman udah ada satu patokan gitu buat melangkah tuh mau kemana gitu. Nah, yang ketiga adalah berani mengambil keputusan. Kenapa aku bilang berani mengambil keputusan? Karena ini based on my own experience. Sering banget lagi asik belajar, lagi kayak enjoy belajar tuh ya, semangat, tiba-tiba di chat nih. Tungkling, Mik mau nggak nongkrong di kafe dulu? Nah, kayak gini-gini nih. Yang kayak gini-gini nih. Jadi kan mengganggu ya belajar kita. Jadi teman-teman harus berani mengambil keputusan. Kalau misalkan ada distraksi-distraksi yang mengganggu fokus, mengganggu konsentrasi teman-teman buat belajar, harus pinter-pinter dipilih dulu nih ya. Ini berkaitan dengan skala prioritas, kayak, wah aku udah hamin 10 ujian nasional, wah aku udah hamin 10 ujian sekolah, jadi pastinya harus dikurangin dulu intensitas mainnya. Terus selanjutnya adalah beri tubuhmu waktu buat istirahat. Teman-teman nggak boleh belajar yang sampai subuh, terus nanti kayak jam 7 harus sudah di sekolah, nanti kegiatan full sampai pagi lagi, itu nggak boleh banget, itu sangat tidak direkomendasikan. Mau semangatnya kayak gimana, teman-teman harus tetap istirahat, karena tubuh kita tuh butuh istirahat ya teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah disiplin, disiplin, dan disiplin. Apa gunanya kita menguasai manajemen stres? Apa gunanya kita membuat rencana, mengambil keputusan dengan baik, menentukan skala prioritas, tapi at the end of the day, teman-teman tidak disiplin dengan apa yang sudah teman-teman tentukan sendiri. Jadi, kuncinya adalah disiplin dengan apa yang sudah teman-teman tentukan, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa foto dari aku juga ya. Ini berkaitan dengan menguatkan semangat untuk berprestasi. Nah, di sini dua hal yang menurutku tuh menjadi kayak pegangan aku banget adalah remember your dreams. Apa aja sih mimpi kamu? Setinggi apa sih cita-cita kamu? Dan remember your parents. Atau bisa kayak
ingat orang-orang terdekat kamu, misalkan teman-teman dekatnya itu sama kakek, sama nenek, it's okay. Ingat beliau kayak gimana beliau berusaha berjuang buat teman-teman, dan teman-teman pastinya nggak mau dong memberikan hasil yang buruk atau mengecewakan orang-orang yang teman-teman sayang. Nah, kalau di sini kakak kasih gambaran adalah orang tua sebagai orang yang paling kakak sayang gitu. Nah, ketika kita udah mengingat mimpi-mimpi kita, pastinya itu akan ada kemudahan buat kita mencapai mimpi itu. Nah, di sini kakak mau kasih contoh, ketika kakak menjadi mahasiswa berprestasi di bidang non-akademik, ini waktu Disnatalis yang ke-6, waktu itu ada Menteri Keuangan juga yang mengumumkan, jadi itu adalah satu kebanggaan juga buat kakak, dan pastinya juga jadi berita bahagia buat orang tua kakak. Terus kalau ini adalah momen di mana kakak jadi model buat hari pendidikan. Ini kakak lagi presentasi gitu di dalam kelas, terus ada fotografer yang, itu fotografer dari PKN STAN ya, terus bilang kayak, kakak mau diambil sampel buat nanti hari pendidikan gitu. Terus selanjutnya ini adalah momen wisuda di bulan Oktober kemarin, alhamdulillah aku dan Kak Maul udah wisuda. Dan ini adalah orang tua aku yang jauh-jauh dari Solo datang ke Bintaro buat ikut merayakan, juga menyaksikan momen wisuda. Next, ini adalah kayak gimana sih cara kita menemukan motivasi terbaik dalam diri kita. Aku memegang prinsip hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kenapa aku bilang gitu? Karena memang sekarang mungkin kita merasa hidup kita itu sangat mulus ya, berjalan dengan lancar karena kita masih bergantung dengan banyak orang. Misalkan kita bergantung dengan orang tua. Tapi nantinya ke depannya 10 tahun, 15 tahun kita tuh harus udah mandiri, teman-teman. Memang yang namanya hidupmu adalah tanggung jawabmu itu emang bener banget menurut aku. Jadi teman-teman harus mulai dibiasakan menanamkan pikiran bahwa ke depannya nasib teman-teman, terus mimpi teman-teman itu yang menentukan juga teman-teman sendiri, kayak gimana usaha teman-teman. Menurut aku nih ya, motivasi itu berkaitan dengan yang namanya tujuan ya teman-teman, tujuan hidup. Dan dalam hal kehidupan, kita itu adalah pilot untuk tujuan yang mau kita capai sendiri. Ibaratnya kalau kita nggak tahu tujuan kita, nggak tahu arah kita, terus kita mau kayak gimana gitu. Nah, terus kenapa sih harus ada yang namanya tujuan? Itu tuh supaya kita lebih terdorong ya, itu kita bisa ada gambaran untuk lebih bergerak maju teman-teman. Terus selanjutnya kita juga tahu arah tujuan kita dan menyeleksi perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, di momen ini, kakak mau cantumin gambar nih ya. Ini waktu momen audiensi, alhamdulillah kakak terpilih buat audiensi bersama Menteri Keuangan. Oh, ini kayak seru banget deh kalau misalkan aku tanyain. Ada yang tahu nggak siapa nama dua menteri yang ada di gambar ini? Belum aku spill kan ya? Boleh nih teman-teman yang mau jawab bisa raise hand langsung, nanti bakal ditunjuk. Mungkin buat yang tadi udah raise hand bisa kasih kesempatan teman-teman yang lain ya. Ini menteri siapa dan namanya, ini menteri siapa dan di kementerian apa. Terus yang sebelah sini menteri siapa dan di kementerian apa. Boleh? Boleh ditunjuk Kak Maul? Oke, karena tadi Randika udah, mungkin kita kasih kesempatan buat yang lain. Dewi Oke, boleh, Fortuna. boleh. Dewi Fortuna. Coba. Oke, boleh Dewi Fortuna di-unmute dulu, perkenalan, dan disebutin ya, yang di kiri siapa, yang di kanan siapa. Boleh, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Fortuna, asal dari Sukabumi. Izin menjawab ya Kak. Yang di sebelah kiri itu ada Bu Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan, lalu yang sebelah kanan itu ada Bu Susi Pujiastuti dari Menteri Perikanan dan Kelautan. Dari menteri apa? Boleh? Dari Menteri Perikanan dan Kelautan. Sorry, agak kurang jelas. Boleh diulangin sekali lagi? Yang dari sebelah kiri itu ada Bu Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan, lalu di sebelah kanan itu ada Bu Susi dari Menteri Perikanan dan Kelautan. Oke, benar banget dari Dewi Fortuna SMA 1 Cibadak. Selamat, jawabannya benar dan tepat ya. Oke, buat yang masih raise hand atau yang belum raise hand, masih ada satu kesempatan lagi buat gambar yang di tengah nih. Ini aku sama teman aku lagi jadi podcaster bersama dengan siapa dan namanya siapa beliau gitu. Jabatan dan namanya. Boleh yang tahu bisa raise hand, atau yang tadi udah raise hand tapi nggak tahu bisa di lower hand dulu ya. Tadi udah disebutin nih di awal, udah di-spill namanya ya. Masih ada yang raise hand, kalau oh ada Fernando ya.
Oh, ternyata Fernanda juga di lower hand. Oke, teman-teman nggak usah takut, ini sangat easy ya, teman-teman. Tadi udah sempat disebutin, udah ada nama YouTube-nya tuh di bawah, Ministry of Finance Republic of Indonesia. Kira-kira beliau ini, Bapak di sebelah kiri ini siapa? Dan jabatannya apa, teman-teman? Boleh nih? Oke, apakah teman-teman menyerah? Ini kalau misalkan mau search di YouTube dulu juga ada nih ya, episode 3, apa beda subsidi dan kompensasi nih. Apa teman-teman udah menyerah nih, nggak ada yang mau jawab? Ntar yang dapat gopay Kak Maul dong. Gimana nih teman-teman? Udah menyerah ya? Oke, 3, 2, 1. Oke, sayang banget ternyata nggak ada yang jawab. Ini ada atur di kolom chat. Boleh unmute nggak? Iya, Kak. Oke, on cam dulu tapi atur. Bisa on cam nggak? Bisa, Kak. Oke, luar biasa. Boleh kenalan dulu, namanya siapa, asalnya dari mana, dan gambar yang di sebelah kiri ini namanya Pak siapa dan jabatannya apa? Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abdissalam, tinggal di Tangerang Selatan. Oke. Itu Profesor Suhasil Nazara, kalau nggak salah. Oke, jabatannya apa tuh? Wakil Menteri Keuangan. Ya nggak sih? Oke, bener banget Atur. Jawabnya jangan ragu-ragu, jawaban kamu bener loh. Jadi bener banget teman-teman, untuk gambar yang di tengah ini adalah Bapak Suhasil Nazara. Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, buat teman-teman barangkali nih ya ada yang mau nonton episode 3 dari podcast beliau, bisa dicek di YouTube-nya ini ya, Kementerian Keuangan. Oke, thank you buat teman-teman yang udah jawab. Tadi bener banget, di sebelah kiri adalah Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Terus di sini adalah Ibu Susi Pujiastuti. Pasti teman-teman udah sangat familiar ya dengan beliau. Ini waktu momen audiensi, terus ini momen podcast, terus ini waktu lari bareng sama Bu Susi di GBK, teman-teman. Oke. Nah, untuk yang kedua, kayak gimana sih cara aku menemukan motivasi terbaik dalam diri? Itu adalah menerapkan prinsip pesaingmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Mungkin di masa-masa teman-teman sekarang kelas 12 sering banget ngelihat teman-teman sekelasnya lagi ambis-ambisnya belajar gitu. Ke sekolah bawa 3 buku tebel gitu. Wangsit lah atau kayak persiapan tes psikologi gitu. Buku-buku yang emang dia baca gitu. Terus teman-teman mungkin ada perasaan kayak aduh aku insecure deh, Kak, teman-teman aku rajin banget ya belajarnya. Dan worry teman-teman, sebenarnya pesaing teman-teman itu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Kayak gimana teman-teman melawan rasa malas, melawan rasa kayak ogah-ogahan itu adalah kunci yang paling utama. Nah, di sini aku mau kasih beberapa kalimat nih ya. Jadi bertumbuh itu memang menyulitkan teman-teman, berkembang itu memang menyusahkan. Tapi nggak ada yang lebih menyulitkan dan menyusahkan ketika tetap stuck, terjebak di posisi yang sama tanpa adanya perkembangan sedikit pun. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah mulai belajar, slow progress is still progress. Mau sedikit apapun progress teman-teman, itu tetap progress. Nggak masalah kalau misalkan itu takes time, kalau misalkan itu lama atau nggak lebih cepat dari teman-teman yang lain, nggak apa-apa banget karena itu adalah progress dari teman-teman sendiri. Ingat, pesaingmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Oke, buat menutup sesi materi malam ini, aku mau kasih sedikit ya quotes yang selalu aku pegang teguh. Wih, dipegang teguh tuh. Oke, jadi quotes-nya adalah melakukan yang terbaik pada saat ini akan menempatkan kita ke tempat terbaik pada saat berikutnya. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa impian kita, itu ibarat gunung yang menjulang tinggi. Tapi teman-teman harus ingat bahwa tidak akan pernah lari gunung dikejar. Kita tidak akan pernah tahu usaha keberapa yang akan berhasil, seperti halnya kita tidak pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan. Karena keduanya sama, teman-teman. Perbanyaklah. Oke, dan itu tadi sesi materi dari webinar malam ini. Selanjutnya aku kembalikan ke Kak Maul. Silakan Kak Maul. Oke, luar biasa banget nih. Sesi materi dari kami ke. Nah, pasti teman-teman udah tahu lah ya. Sesi selanjutnya adalah sesi question and answer, Q&A. Kita bakal sesi tanya jawab nih, tapi biar sesi Q&A-nya nih ada flow-nya tuh aman, lancar. Jadi aku buat rules.
buat sesi tanya jawabnya akan dibagi terlebih dahulu menjadi 3 sesi. Pertama dengan satu sesinya itu 3 penanya, dan 3 penanya ini harus on cam dan raise hand dan ngomong sendiri di Zoom gitu ya, buat menanyakan langsung ke Kamika. Oke, sesi pertama dibuka penanya 1, 2, 3. Oke, udah dapet nih. Cepet banget ya. Aku langsung sebutin aja biar sisanya bisa lower hand dulu. Jadi nanti pas sesi kedua di raise hand lagi. Oke, jadi di sini sesi tanya jawab yang pertama itu jatuh pada Razan, Ira, dan Dera. Boleh untuk Razan on cam dulu. Kalau misalkan nggak on cam, nggak saya. Langsung kita batalin. Ayo buat Razan, Ira sama Dera. Jadi Razan dulu. Ayo, boleh Razan, silakan. Perkenalkan, nama saya Razan dari Sragen. Saya mau bertanya ada berapa sih? Yang pertama, untuk sistem penempatannya itu nanti bagaimana? Lalu setelah itu apakah ada masa dinas? Misal habis lulus harus bekerja selama berapa tahun gitu. Dan yang terakhir, kalau lulus dari STAN apakah harus menjadi PNS sampai pensiun atau nanti bisa memutus tengah jalan gitu? Oke. Terima kasih. Oke, itu penanya pertama dari Raza. Nah, next penanya kedua dari Ira, boleh. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira dari Jombang, Jawa Timur. Saya ingin bertanya beberapa hal. Mungkin yang pertama yaitu terkait untuk tes kesehatan ya Kak. Nah, untuk tes kesehatan sendiri, penilaian yang lebih spesifik itu seperti apa? Karena kan mungkin ada beberapa informasi nih kayak yang muncul dan sempat di TikTok gitu ya Kak, itu tentang semuanya dicek, terus kayak harus buka baju atau lain sebagainya kayak gitu Kak. Nah mungkin lebih spesifik apa sih yang memang diperlukan untuk dipersiapkan ketika tes kesehatan nanti. Yang kedua yaitu ketika wawancara ya mungkin Kak, mungkin memang nggak boleh di-spill gitu ya, tapi ada yang harus benar-benar di-prepare banget gitu nggak Kak buat wawancara, biar kita ketika wawancara itu lancar dan apa ya, untung-untung bisa lolos gitu Kak, kayak gitu. Dan yang ketiga ini mungkin Kak Mika bisa kasih apa ya, tips atau suatu motivation yang benar-benar bisa bikin apa ya, kita kayak bisa yakin ke STAN-nya gitu. Karena jujur mungkin dari saya ya kendala mungkin kayak takutnya itu ketika semester lanjutan kan 1 tahun di asrama ya Kak. Nah untuk yang selanjutnya kan kita kos. Nah untuk yang terutama yang terkendala ekonomi gitu Kak. Nah itu bagaimana gitu. Seperti itu cukup Kak. Terima kasih Kak. Oke, thank you banget buat Ira yang udah berani nanya. Next nih, ada Dera lagi nih ternyata. Oke, Dera, monggo. Gimana ya? Pertanyaanku udah diwakilkan sama Ira sama yang tadi laki-laki. Paling tambahannya kalau semisal udah lulus tapi nggak mau ditempatkan di luar Jawa, itu bagaimana Kak? Kasih. Oke, thank you banget. Oke, ini kayak enak banget ya, Mik. Pertanyaan-pertanyaan tuh gampang banget nih buat dijawab nih sebenarnya. Tapi oke, ini harus Kamika yang jawab ya, karena narasumbernya Kamika nih. Oke, mungkin sesi pertama udah selesai. Jadi mungkin buat teman-teman yang lain bisa lower hand ya. Nanti pas sesi kedua mulai lagi, kita raise hand lagi, lomba lagi siapa yang pertama, dia tiga orang pertama dialah yang berkesempatan untuk nanya ke Kamika. Oke. Pertanyaan pertama nih Kamika dari Razan ya. Yang pertama ini ada 3 pertanyaan nih. Sistem penempatan di PKN STAN itu bagaimana sih setelah lulus nanti? Ya kan. Terus yang kedua, apakah ada masa dinas? Ya kan. Jadi kalau misalkan lulus wajib berdinasnya itu selama berapa tahun? Kalau D1 itu berapa, D3 berapa, D4 berapa? Kalau lulus dari STAN boleh keluar nggak sih? Kita boleh nggak resign dari PKN STAN kalau misalkan nanti udah jadi CPNS gitu. Boleh nggak tuh kalau misalkan kayak gitu? Oke, itu dari Razan ya Kak. Oke, yang kedua nih dari Ira nih. Katanya ditanya, tes kesehatan penilaian yang lebih spesifik itu gimana sih? Apa sih yang emang bener-bener
harus dilakukan ketika tes kesehatan karena beredar rumor nih ya kan kalau misalkan tes kesehatan tuh yang sampai buka baju segala macam. Oke, mungkin itu bisa diluruskan nih sama kami Kak. Terus yang kedua, ada hal yang harus di-prepare nggak pas wawancara biar jawabnya lancar, tips triknya. Mungkin kalau misalkan kami ada teori-teori tentang wawancara, mungkin boleh dikasih tahu nih ke Ira dan teman-teman yang ada di sini. Terus yang ketiga, kendala ekonomi. Nah, jadi kalau setahun pertama kan dapat asrama tuh. Nah, sisanya tuh ngekos ya kan. Nah, gimana tuh Kak kalau misalkan ternyata di mahasiswa itu ada kendala ekonomi dan gimana kalau misalkan dia harus ngekos. Terus yang ketiga, Dea, kayak ini pertanyaan yang selanjutnya, kalau misalkan udah lulus dari PK Instan, ya, tapi nggak mau ditempatin di luar Jawa, itu bisa nggak sih? Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari 3 orang. Dan mungkin sorry banget nih buat Herlangga karena apa ya? Karena sesi tanya jawab yang sesi pertama udah selesai, jadi mungkin bisa lower hand dulu. Nanti sesi kedua bisa raise hand lagi. Oke, 3 orang pertama akan dipilih. Oke, mungkin itu aja buat kami ke. Silakan dijawab. Oke, makasih banyak Maul udah dibantu dipandu ya buat teman-teman yang mau nanya. Tadi udah ada 3 orang penanya, luar biasa banget. Boleh kasih virtual applause dulu teman-teman, karena udah jadi pemenang di sesi 1 ini ya. Luar biasa, cepet banget nih kayaknya udah standby buat mencet raise hand gitu ya. Oke, jadi aku langsung jawab aja. Jadi yang pertama itu terkait dengan penempatan ya. Jadi nih buat penempatan itu tuh kita nggak bisa milih ya teman-teman, kayak tadi ada pertanyaan relate juga, itu tuh nggak bisa milih, dan nanti buat penempatan itu akan ditempatkan di seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan asalnya dari Sulawesi, itu bisa aja ditempatin di Sumatera, bisa aja ditempatin di Kalimantan, dan lain sebagainya. Dan untuk pola mutasi itu tergantung dari instansi teman-teman, instansi terkait. Kalau misalkan di instansi, misalkan contohnya itu adalah Pemda, untuk di Pemda itu mutasinya adalah di sekitaran kabupaten atau kota dari daerah tersebut. Tapi kalau untuk instansi yang kementerian, dan itu ada instansi vertikalnya, itu pasti mutasinya adalah seluruh Indonesia. Kita tidak bisa memilih ataupun menolak ya. Nah, selanjutnya terkait dengan ikatan dinas. Jadi untuk masa dinas, itu tuh biasanya disebut dengan ikatan dinas ya, Razan. Itu adalah 3N+1. Jadi kalau misalkan aku dan Kak Maul itu kan kuliahnya 3 tahun, karena kita D3. Jadi untuk masa ikatan dinasnya adalah 3 kali 3+1. Totalnya ada berapa? Ada 10 tahun. Jadi masa ikatan dinas untuk mahasiswa D3 itu adalah 10 tahun. Itu harus bekerja sebagai PNS dulu, mengabdi dulu buat negara. Terus lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apakah nanti kita harus menjadi PNS sampai kita pensiun nanti? Jawabannya adalah it's your choice. Tergantung Razan mau lanjut sampai pensiun atau enggak. Karena ketika nanti udah ikatan dinas 10 tahun, itu memang ada pilihan untuk resign. Kalau misal emang ditawarin di swasta, di perusahaan-perusahaan di luar negeri, itu boleh kalau memang memilih untuk resign. Tapi kalau misalkan belum 10 tahun atau belum selesai masa ikatan dinasnya dan udah memutuskan untuk resign, otomatis nanti harus membayar denda atau penalti sesuai dengan pengumuman terbaru. Kalau kemarin itu aku sempat lihat, ini tapi bukan untuk disebarluaskan juga teman-teman, itu sebesar 115 juta untuk D3. Jadi kalau misalkan teman-teman resign setelah bekerja kurang dari 10 tahun harus membayar denda, karena teman-teman kan udah dikasih sekolah gratis, udah dikasih penempatan kerja, dan nggak pakai tes, jadi otomatis teman-teman harus bersedia membayar denda. Tapi kalau misal udah lewat dari 10 tahun, katakanlah tiba-tiba Razan udah jadi juragan basreng, juragan bakso gitu, terus mau fokus bisnis aja gitu juga bisa. Jadi dengan cara resign, dan itu pastinya mengurus ya administrasinya, kayak gitu. Itu untuk pertanyaan dari Razan. Semoga sudah menjawab ya. Kita move ke yang selanjutnya dulu. Ini ada pertanyaan terkait dengan tes kesehatan. Nah, jadi untuk tes kesehatan itu yang pasti dicek adalah tinggi badan dan berat badan. Walaupun memang di pengumuman, di peraturan itu tidak diatur terkait dengan tinggi badan dan berat badan, tapi itu adalah hal yang paling fundamental, hal yang paling basic buat dites gitu. Terus nanti kalau udah tinggi badan dan berat badan, ini nanti teman-teman akan beralih ke bilik selanjutnya, nanti dicek kesehatan gigi dan mulut. Kalau misalkan teman-teman giginya berlubang, ini pasti banyak banget ya case kayak gini. Tenang aja, karena gigi berlubang itu sebenarnya juga nggak masalah, karena kedepannya kan tidak mengganggu
kegiatan perkuliahan, tapi akan lebih baik, akan lebih bagus kalau teman-teman memberikan upaya untuk meminimalisir adanya resiko. Caranya gimana, Kak? Caranya dengan ditambal. Terus kalau misalkan teman-teman giginya udah baik, udah bersih, udah rapi, tapi ngerasa ada banyak karang gigi gitu, itu boleh banget teman-teman scaling dulu sebelum tes kesehatan. Jadi kalau nanti dicek dokter tuh giginya bersih gitu teman-teman. Jadi terus selanjutnya untuk tes kesehatan itu tuh nanti dicek juga untuk kesehatan organ dalam. Kalau waktu itu kakak sama sekali nggak ada buka baju, buka jilbab, buka celana, sama sekali nggak ada. Cuma ditanya aja secara lisan kayak, kamu ada mah nggak? Iya ada dokter. Terus udah mah kronis atau mah biasa? Mah biasa aja. Terus ditanya, kamu ada varises nggak? Nggak ada. Itu aku juga nggak dicek, nggak yang kayak harus lepas celana gitu juga enggak. Cuma ditanya lisan aja. Terus habis itu kayak ditanya ada kayak stretch mark kayak gitu atau enggak ada. Terus ditanya ada asma atau enggak ada kayak gitu. Nah, nanti kalau udah teman-teman akan beralih ke bilik untuk tes kesehatan mata. Untuk tes kesehatan mata nanti seperti biasa kayak kalau lagi di optik ya, kayak disuruh ngelihat gambar yang ijo-ijo, pemandangan yang rumah-rumah, ngerti nggak teman-teman yang kayak gitu? Nah, yang kayak gitu aja, terus sama disuruh tutup mata, terus kayak baca huruf dengan jarak berapa meter gitu. Terus kalau buat minus, di STAN itu nggak ada batasan minus teman-teman, so don't worry, karena banyak juga teman-teman aku yang minusnya tinggi, silindernya tinggi, itu juga nggak masalah, bisa jadi mahasiswa PKN STAN dan bisa sampai lulus teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman dapat banyak berita beredar hoax yang membahas kalau tes kesehatan di STAN itu seketat itu, faktanya di lapangan nggak kayak gitu teman-teman, tapi tetap teman-teman nggak boleh lengah, harus mengusahakan yang terbaik. Kayak misal tadi ada gigi berlubang, giginya ditambal, giginya nggak ada karang, giginya di-scaling dulu. Terus kalau misalkan teman-teman ada kayak gejala-gejala sakit yang lain, kalau misalkan emang bisa diobatin, ya diobatin dulu. Atau misal teman-teman tuh ada asma, disampaikan aja kalau emang ada asma, tapi udah rutin kontrol, dan ada obat jalan yang bisa dibawa ketika nanti kuliah, kayak gitu. Jadi istilahnya, kalaupun teman-teman ada kekurangan di bagian kesehatan, teman-teman itu udah ada usaha gitu buat meminimalisir adanya resiko. Terus selanjutnya adalah tes wawancara yang harus disiapin apa aja, Kak. Sebenarnya kunci yang paling utama banget dari tes wawancara itu satu, teman-teman. Jangan datang terlambat. Karena apa? Itu mempengaruhi banget penilaian teman-teman. Jadi buat tes wawancara, itu bakal ada sesi-sesi. Misal nih ya, misal daerah sesinya itu 1 jam, jam 12 sampai jam 1 siang. Terus kayak datangnya tuh terlambat, kayak 30 menit telatnya. Nah, itu bakal di minus banget nilainya. Jadi kunci yang paling utama banget, jangan datang terlambat. Kalau bisa, datang kayak setengah jam sebelum wawancara, udah standby di tempatnya gitu. Sambil kayak membaca suasana di tempat tes tuh kayak gimana. Istilahnya tuh kan teman-teman kayak beradaptasi dulu sama tempatnya, biar nggak deg-degan banget gitu. Terus kalau yang harus disiapin apa, aku cuma bisa kasih tahu 2 hal tadi. Yang pertama adalah kayak gimana teman-teman memperkenalkan diri dengan baik, jangan bohong, jangan direkayasa. Intinya tuh nanti ketika ngobrol sama pewawancara, teman-teman itu jangan menutup-nutupi dan jangan melakukan kebohongan ya. Misal kayak bilang, waktu ditanya kesibukannya sekarang apa? Oh, sekarang saya pagi-pagi gitu bangun Pak olahraga, terus kayak langsung gini, kayak berusaha menunjukkan hal-hal yang positifnya aja. Nah, padahal pewawancara itu bisa jadi tahu gitu teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman berkata sejujurnya aja, terus disiapkan baik buat nanti di sesi yang kedua wawancara itu adalah tes pengetahuan umum terkait dengan berita-berita terkini, kondisi-kondisi, insiden-insiden yang belakangan ini baru terjadi, dan kira-kira apa tanggapan teman-teman terkait hal tersebut, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kayak gimana kalau misalkan nanti ngekos di 2 tahun, 3 tahun terakhir, tapi terkendala ekonomi gitu, Kak. Don't worry teman-teman. Jadi di PKN STAN itu nanti biasanya ada yang namanya Organda, organisasi daerah. Organisasi daerah itu kayak gimana sih, Kak? Nah, itu adalah organisasi asal kota teman-teman yang kuliah di PKN STAN. Misal contohnya aku di Solo, itu ada yang namanya Organda Paspilo. Otomatis Paspilo itu akan mengarahkan aku buat dapat kos dengan budget yang aku butuhkan. Tapi kalau misalkan worst case-nya ternyata teman-teman adalah satu-satunya pejuang dari daerah teman-teman yang lolos di PKN STAN, teman-teman tetap bisa dapat info kos karena nanti pasti akan beredar banyak banget info kosan itu kalau udah masa-masa penerimaan mahasiswa baru, teman-teman. Dan range harga kos itu beragam banget ya, Kak Maul. Ada kayak
di bawah 1 juta, di bawah 500.000, di atas 500.000, sedikit aja kayak 550, 600.000 itu banyak banget. Disesuaikan aja dengan kondisi kebutuhan teman-teman. Misal, aku nggak butuh dekos yang ada AC, ya udah jangan diambil yang AC, karena biasanya AC memang lebih pricey ya harganya. Jadi teman-teman tenang aja, untuk harga kos itu memang variatif banget. Apalagi kalau dibandingin ya, di tahun 2018 ada sekitar kayak lebih dari 7.000 mahasiswa, sementara di tahun-tahun ini yang diterima kan kayak 740, itu kan kurang dari 1.000 ya teman-teman. Otomatis masih ada banyak banget ratusan kos yang kosong, yang sisa dan nggak ditempatin. Otomatis teman-teman bisa memilih. Makin banyak pilihan kos, makin banyak pilihan harganya, fasilitasnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jangan khawatir. Atau kalau misalkan mau sistem 1 kamar berdua, itu juga banyak banget teman-teman aku yang gitu. Itu memang jadi harganya bisa dibagi 2 gitu. Misal kosannya harganya kayak 700.000 per bulan, nanti 1 kamar berdua jadi bayarnya 350 per bulan. Kayak gitu teman-teman. Oke, ini teman-teman nggak ketiduran kan ya? Masih menyimak ya? Oke, aku lanjut ya. Yang selanjutnya adalah kalau misalkan udah lulus tapi nggak mau ditempatin di luar Jawa, gimana Kak? Oke, tenang aja. Jadi di PKN STAN sekarang itu udah menerapkan penempatan yang lebih tersebar, teman-teman. Ada banyak kementerian di luar Kementerian Keuangan, dan juga ada pemerintah daerah atau yang namanya Pemda. Jadi kalau misalkan teman-teman memang kurang cocok untuk mutasi di seluruh Indonesia, kurang cocok untuk pindah-pindah tempat, pindah-pindah domisili, teman-teman bisa pilih Pemda sebagai penempatan teman-teman nanti. Untuk Pemda itu ada banyak banget Pemda-Pemda di Jawa, contohnya ada di Kota Malang, terus Kabupaten Kota Semarang, terus ada di Surakarta, terus ada di Bantul, ada di Demak, Kudus, pokoknya di semua daerah di Jawa itu ada. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu ada semuanya Pemda-Pemda yang bisa teman-teman jadikan opsi ketika nanti teman-teman udah lulus dan mau penempatan. Jadi, kalau emang teman-teman nggak mau ditempatkan di luar Jawa, pilih pemerintah daerah yang di Jawa. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih explore nih orangnya, aku suka deh Kak mutasi-mutasi biar bisa lebih mengenal budaya-budaya di Indonesia, itu juga bisa memilih kementerian-kementerian yang nanti ada pola mutasi. Kayak gitu teman-teman. Mungkin itu dulu jawaban dari sesi 1 Kak Maul. Aku kembalikan ke Kak Maul. Oke. Mungkin buat wih, udah ada yang raise untuk Komika. Padahal belum aku buka ya. Oke, ini semangat banget nih jujur. Lower hand dulu dong, biar biar fair. Aku kan belum buka sesi 2-nya. Ayo lower hand dulu. Santai, santai, santai. Santai, aku belum selesai bridging nih. Aku belum selesai bridging. Oke, thank you banget Keren buat banget 3 orang semangatnya. penanya. Bener semangat banget kan ya kami Kak. Thank you banget nih buat Oh teman-teman iya, yang udah. Maul, aku boleh nambahin sedikit nggak? Tadi ada yang kelewat. Oh, boleh, boleh. Oke, ini masih terkait dengan sistem kos tadi ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa agak berat di bagian ekonomi ya, ini aku tadi agak sedikit kelewatan. Kalau di PKN STAN itu ada yang namanya PKA atau program kakak asuh. Jadi nanti di sini adalah para alumni-alumni itu memang menggalang dana untuk membantu teman-teman yang mendapatkan beasiswa PKA untuk dibantu di akomodasi kos, kemudian uang makan, istilahnya dikasih uang saku teman-teman untuk meringankan beban teman-teman mahasiswa. Tapi untuk ikut sistem PKA memang ada seleksi, jadi teman-teman nanti bisa memantau aja infonya, tapi memang untuk PKA itu tiap tahun pasti ada, dan jumlah mahasiswa yang diterima untuk beasiswa PKA ini juga banyak ya teman-teman. So, don't worry kalau misal teman-teman masih merasa risau untuk kendala ekonomi, itu masih banyak solusinya, bisa teman-teman juga ikut part-time, atau teman-teman bisa kayak bagi ilmunya, jadi tentor, jadi kayak coach les di berbagai bimbel, itu bisa banget untuk bantu menambah penghasilan uang jajan tiap bulan. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Oke, udah Kak Maul, boleh dilanjut sesi war yang kedua. Oke, thank you banget Kak Mika buat jawabannya mantap banget. So, here we go. Sesi 2 dimulai. Alright. Ada Fernando, Yohana, dan Gila nih. So, boleh dong. On cam dulu dong buat Nando, Yohana, sama Dila. Oke, buat Nando dulu. Boleh, silakan kalau misalkan mau nanya Nando. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Malam. Perkenalkan, saya Fernando. Saya berasal dari Manado. Pertanyaan dari saya,
bagaimana tips dan trik dari kakak dalam mendapatkan nilai TIU yang maksimal. Soalnya waktu tahun 2020 saya sempat coba masuk sekolah kedinasan 2020 atau 2021, udah lupa lagi. Tapi sempat coba di Poltekip tapi nggak lolos di perankingan. Dan setelah saya cek lagi, ternyata nilai TIU saya yang paling rendah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tips dan trik dari kakak untuk mendapatkan skor TIU yang maksimal? Terima kasih. Oke, thank you buat Nando atas pertanyaannya. Next, buat Yohana, silakan. Baik, Ya. terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, Juga Yohana. Jelas Yombing. Saya selesai dari Dumai. Izin bertanya, kalau boleh tahu Kak, itu nanti pas tesnya itu penempatannya gimana ya Kak? Kayak nanti kan ini saya tinggal di Riau. Nah, penempatan untuk tesnya itu di mana? Itu di datanya di mana nanti diinformasikan biar tahu gitu. Udah itu aja Kak. Oke, karena di sini ada Yohana, boleh deh Yohana yang satunya lagi tadi kasihan udah on. Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Yohana dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Mau menanyakan mengenai tadi kan yang pertama untuk seleksinya ada seleksi administrasi dengan nilai TPS dan TBI. Kalau nggak salah tadi 600 sama 450. Nah, di situ tuh itu tuh kalau nilai kita udah mencukupi, kita bisa langsung lolos ke tahap berikutnya, ataukah di situ ada rankingan untuk diambil berapa persen teratas baru bisa lolos dan ikut SKD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya kan beberapa kali juga udah nyoba tryout, dan yang saya temui di soal bagian TWK itu materinya sangat luas, mulai dari sejarah, terus juga bagian Pancasila, dan undang-undang, terutama bagian pasal-pasal itu, dan masih banyak lagi. Nah, dari TWK itu gimana ya, kayak tips-tips belajarnya seperti apa mengingat materinya yang sangat luas. Terima kasih. Oke, thank you buat Yohana. Next dari Dila, boleh Dila? Oke, baik. Yang pertama aku mau nanya, untuk soal-soal kayak gitu tuh, soal-soal tes tuh ada gak sih beberapa soal yang apa ya, dia tuh mempunyai bobot tertentu, jadi kita tuh harus cuma harus ngerjain beberapa soal itu tapi kita bisa lolos gitu ke dalam tes-tes itu. Jadi soal-soal yang lain tuh nggak perlu gitu dikerjain. Jadi kayak soal hot gitu Kak. Nah itu saya mau minta tips and triknya biar kita tuh mengetahui gimana apa sih contoh-contoh soal yang hot gitu loh. Dan yang kedua saya juga mau nanya, misal kalau kita udah masuk STAN ya, nah di STAN itu nanti bakal ada kayak tes fisik lagi gak sih Kak? Misalnya kayak SMAPTA kayak gitu-gitu Kak. Ya, makasih. Oke, thank you banget buat Dila. Oke, di sini aku akan merangkum ya. Dari Nando dulu. Gimana nih kami ke tips dan trik dalam mendapatkan nilai TW yang maksimal, karena berdasarkan pengalaman Nando sebelumnya sempat gagal gitu ya, dan ternyata di TIU-nya nih yang kurang maksimal. Terus dari Yohana Angela, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan penempatan tesnya tuh nanti gimana sih? Itu tahu dari mana sih pengumumannya? Nah itu. Terus ini dari Yohana lagi nih. Jadi ada Yohana Angela, ada Yohana aja. Yang Yohana aja nanya, untuk kalau misalkan dulu kan TPS 600 dan TBI-nya itu 450. Nah, itu kalau misalkan udah mencapai nilai itu, apakah nanti ada perankingan lagi atau langsung lulus tuh? Nah, mungkin di sini aku juga pengen nambahin pertanyaan deh buat kami ya kan. Ternyata itu tuh sistem yang kemarin, ya kan, karena UTBK yang tahun ini kan berbeda nih sistemnya. Terus gimana tuh? Terus pertanyaan yang kedua,
soal TWK tuh materinya sangat luas tuh Kamika. Jadi ada Pancasila, ada sejarah dan segala macam. Nah itu gimana sih tips dan triknya buat belajar TWK gitu dengan materi yang seluas itu? Nah, yang terakhir itu ada Dila. Dila nanya, soal tes di STAN itu nanti ada nggak sih yang punya bobot tertentu? Jadi kalau misalkan kita ngerjain yang bobotnya mungkin susah gitu ya, kita dapat poinnya ya lebih gede gitu. Jadi ya seenggaknya kita cuman harus mengerjakan beberapa soal aja, tapi nilai kita bisa maksimal. Nah itu ada nggak sih kayak gitu? Nah, terus juga gimana sih tips dan trik buat ngerjain soal-soal yang tipenya tuh HOTS, yang high order thinking skill gitu ya. Itu terus yang terakhir, ketika nanti udah di PK instan itu ada tes fisiknya lagi nggak? Kayak gitu. Maksudnya mungkin di dalamnya gitu ya, di jor-jorin lagi nggak fisiknya? Mungkin kayak gitu. Itu deh pertanyaan buat Kamika. Oke, mungkin langsung aja nih ke Kamika dijawab. Oke, makasih banyak Maul buat kesempatannya ya buat aku jawab lagi. Jadi teman-teman luar biasa banget ternyata walaupun udah sesi kedua dan ini udah hampir jam 9 tetap nge-war-nya banyak banget ya yang jawab yang juga pengen kayak aduh aku mau nanya nih Kak gitu. Oke, jadi langsung aja aku jawab biar menyingkat waktu ya teman-teman. Tadi karena lumayan banyak aku juga nyatet teman-teman nih pertanyaannya apa aja. Jadi yang pertama adalah terkait dengan tips dan trik yang maksimal di soal-soal TIU. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang udah pernah dengar atau udah pernah ikut tryout tentang TIU, teman-teman itu bisa dapat gambaran soal TIU itu adalah soal-soal yang memuat tentang materi verbal, logika, numerik, dan juga analisis. Nah, kayak gimana caranya biar teman-teman bisa dapat nilai yang maksimal di TIU adalah memahami pola soal. Kalau dulu aku itu menerapkan prinsip kayak aku pahami dulu rumusnya itu kayak gimana, terus itu bisa dipakai nggak di soal ini? Nah, terus selain kita memahami pola soalnya, biasanya tuh di soal-soal TIU, pola soalnya tuh mirip teman-teman, cuma angka-angkanya aja yang diganti. Jadi kayak misal di soal yang di tahun 2017 nanti angkanya 50, di tahun yang 2018 angkanya 70, kayak gitu. Tapi kebanyakan pola soalnya dan rumus-rumus yang dipakai itu masih sama. Jadi teman-teman harus coba memahami pola soal dan banyak-banyak latihan soal buat memperkaya wawasan teman-teman dalam mengerjakan soal-soal TIU. Jadi memang dulu waktu di TIU, jujur aku pribadi juga merasa agak kesusahan ya, apalagi karena itu soal yang susah, aku langsung ngerasa kayak entaran dulu deh belajarnya gitu. Karena ngerasa kayaknya aku butuh effort yang maksimal buat TIU. Nah, tapi ternyata dari tentor lesku bilang kalau buat TIU itu harus dipahami banget pola soalnya, terus aku harus lebih banyak latihan soal di TIU daripada di bagian-bagian lain yang memang aku sudah menguasai, kayak misal di TKP sama TWK kebetulan, dulu aku lebih suka menghafal ya, karena aku dari jurusan IPS, aku tuh suka banget TWK. Jadi aku lebih suka ngerjain soal-soal TWK, bisa kayak sehari tuh 100 soal aku makan deh gitu. Setelah aku jadi menyadari kalau ternyata aku justru kurang latihan di TIU. Jadi kuncinya adalah memahami pola soal, dipahami dulu rumusnya kayak gimana, terus nanti kalau udah teman-teman diperkaya latihan soalnya, ditambahin lagi latihan-latihan soalnya. Misal teman-teman bisa ikut tryout-tryout gratis atau ngebahas soal itu bareng temannya, kayak gitu aja. Jadi kuncinya itu aja kalau buat soal-soal TIU, again, dipahami materi-materinya, tiap babnya itu apa, terus dikasih kayak checklist. Misal di bab ini, oh aku udah mulai paham nih bab ini, coba latihan soal, oh udah aman di checklist. Terus, oh di bagian ini aku belum paham, jangan di checklist dulu, nanti dipelajari lebih lanjut. Jadi istilahnya semua kisi-kisi, semua materi yang keluar itu teman-teman udah melahap semuanya gitu. Dengan cara sistem checklist kalau aku dulu, misal udah paham aku checklist, kalau belum aku minta banget buat tentor aku tuh ngajarin gitu. Terus selanjutnya adalah pertanyaan terkait dengan lokasi tes ya ini. Lokasi tes di mana, terus ada nggak di kota yang terkait, kayak gitu. Oke, ini good question, karena ini mostly pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan ya buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, untuk lokasi tes dari SPMB, itu hanya ada di kota-kota besar di Indonesia. Jadi, nanti teman-teman harus mengupdate peraturan pengumuman terbaru, ada di kota mana saja lokasi SPMB diselenggarakan. Sebagai contoh, aku domisili Solo, tapi di Solo itu nggak ada SPMB. Akhirnya aku cari kota terdekat, yaitu di Yogyakarta.
Tapi di Semarang pun juga ada, tapi kalau dari rumahku lebih dekat ke Jogja, jadi aku pilih ke Jogja. Jadi untuk lokasi tesnya, nanti teman-teman bisa memilih sekarang domisilinya di mana, dan yang paling dekat itu di kota mana buat ikut ujian. Tapi banyak juga case-case misalnya teman-teman sekarang masih siswa kelas 12, terus ternyata keterima SBMPTN gitu, UTBK, terus teman-teman mau ikut sekolah kedinasan. Nah, itu kan bingung ya lokasi tesnya di mana, di tempat ngekos atau di rumah domisili. Teman-teman sesuaikan aja nanti buat ngisi lokasi tesnya adalah di tempat ngekos. Jadi cari di mana paling dekat dari domisili yang sekarang, nggak harus dari rumah ya, disesuaikan lagi kayak gitu. Nanti buat pilihan kotanya, teman-teman bisa cek lagi di peraturan terbaru ya. Next adalah pertanyaan terkait administrasi atau yang tadi disebutin TPS. Jadi teman-teman buat tahapan di tes administrasi ini memang berbeda-beda ya setiap tahun. Kalau misalkan dibahas adanya perankingan, memang itu ada perankingan, tapi bisa dibilang tes administrasi itu udah pasti lolos teman-teman, asalkan teman-teman tidak ada terlewat mengisi dokumen. Misal teman-teman harusnya upload KTP sama upload kartu peserta ujian, tapi ternyata teman-teman malah kebalik uploadnya. Nah, itu kan juga bisa mempengaruhi ya dari penilaiannya. Jadi buat info terkait dengan TPS, apakah nanti dilakukan perankingan berdasarkan nilai tertinggi, teman-teman ikuti update terbarunya, tapi kalau setahu aku itu nggak di-ranking lagi dari nilainya, tapi dari kelengkapan dokumen yang teman-teman upload. Jadi pastikan, make sure jangan sampai terlewat mengisi dokumen. Jangan sampai kebalik, jangan sampai ada yang miss dalam mengisi dokumen. Harus benar-benar dicek, dipastiin lagi ya, karena banyak banget case yang salah upload. Misalnya harus upload foto, malah upload yang ini, kayak gitu. Dan itu nggak bisa diulang, teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati ya buat ngisi di bagian administrasi. Kurang lebih kayak gitu. Terus, ini ada di TWK ya, tryout materinya tuh luas banget di bagian TWK. Terus tips belajarnya kayak gimana? Kalau aku balik lagi ke bagian yang tadi udah aku sampaikan, aku pakai sistem target. TWK itu kan materinya banyak dan luas banget ya. Jadi aku kasih target, misal hari ini aku harus udah paham materi terkait dengan pasal-pasal undang-undang dan juga materi terkait dengan sejarah, kayak misal perang ini, perang yang kayak tahun sekian, terus ada namanya perjanjian di tahun sekian, itu harus aku pahamin gitu. Jangan dihafalin sih teman-teman, sebenarnya lebih dipahamin dan diingat-ingat aja ya. Kayak gitu. Terus, kalau misalkan teman-teman merasa susah buat menghafal, teman-teman banyakin aja ngerjain soal. Biasanya, soal-soal TWK itu masih berkaitan kok. Jadi, kadang keluar di soal yang ini, di tryout si A, gitu. Terus nanti keluar lagi di tryout B, kayak gitu. Teman-teman perkaya aja bank soalnya, nanti buat TWK itu biasanya memang soalnya tuh masih berkaitan. Sering-sering muncul dan soalnya kembar-kembar. Tapi balik lagi, kalau buat teman-teman yang susah menghafal dan memahami, better dibikin target dan fokus sama targetnya, kayak gitu. Kuncinya tuh sebenarnya diambil highlight dari penting-pentingnya aja ya teman-teman. Misal nih, kayak di pasal 33 kan koperasi, terus misal di pasal sekian itu apa, kayak gitu. Jadi kayak dipahamin kunci-kuncinya aja, jangan kayak dibaca tuh kalimat semua dari undang-undang, kan pasti teman-teman pusing ya. Jadi dikasih aja highlight-nya, kunci dari pasal itu tuh apa gitu. Misal kayak dari Cut Nyak itu tuh pahlawan dari Aceh, terus dia tuh jasanya kayak gimana di perang apa. Itu tuh teman-teman bikin highlight-nya aja, biar lebih gampang buat belajar, kayak gitu. Atau bisa kayak semacam bikin kata-kata yang mempermudah teman-teman dalam menghafal, kayak gitu. Singkatan-singkatan kayak gitu bisa banget. Next, oke, pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan soal yang bobotnya itu berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman untuk tahapan tes SKD ya, itu kan ada yang namanya TKP. TKP itu nanti bakal ada poin-poin. Kalau jawabannya paling tinggi, poinnya 5, terus selanjutnya 4, 3, 2, 1. Jadi di TKP itu semua soal jawabannya benar, tapi ada bobot poinnya, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau yang selainnya itu misalkan di TIU dan juga di TWK itu benar poinnya 5, dan kalau salah poinnya 0, nggak dikurangin, kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa bingung di soal TKP, pilih aja jawaban-jawaban yang membuat teman-teman itu terlihat sebagai pribadi yang aktif dan kontributif. Jangan ambil jawaban yang paling panjang, karena belum tentu jawaban yang paling panjang itu yang paling benar. Jadi, dilihat lagi case soalnya apa, dan relate nggak sama jawabannya, kayak gitu ya. Terus, untuk
Yang selanjutnya di STAN itu ada tes fisik lagi atau enggak? Jawabannya adalah tetot. Tidak ada ya teman-teman. Tes fisik cuma dipergunakan untuk SPMB aja. Kalau di STAN itu enggak ada tes fisik atau SMAPTA itu enggak ada. Mungkin adanya cuma apel aja. Apel pagi sama apel malam. Udah itu aja buat anak asrama. Selebihnya kita kuliah biasa kayak anak-anak univ lainnya. Kayak gitu enggak ada tes kesehatan lagi. Kurang lebih kayak gitu. Untuk sesi yang kedua aku kembalikan ke Maul. Oh, sorry, tadi masih ke-mute. Oke, terima kasih banyak buat Kamike atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga teman-teman tercerahkan nih dari jawaban-jawaban Kamike. Sadly, kita udah jam 9 lewat gitu, udah terlalu malam. Nah, mungkin sesi 3 sepertinya tidak bisa direalisasikan di Zoom ini, tapi teman-teman bisa langsung menuju question box ya di Instagram story-nya Priority Stan. Coba yuk. Itu kalau misalkan kalian buka Instagram, cek Priority Stan, cek story-nya di situ ada question box. Kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya lebih lanjut tentang PKN Stan, bisa tanya di situ, pasti banget sama adminnya langsung dijawab. Dan tentunya berdasarkan data dan fakta. Oke, jadi semangat buat teman-teman yang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya pada malam hari ini. Aku mohon maaf banget. Mungkin itu aja sih kalau misalkan dari aku. Dari Mika, kira-kira ada closing statement nggak nih? Oke teman-teman, aku mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu ikut webinar hari ini. Dijaga terus semangatnya. Jangan sampai teman-teman merasa insecure, minder, dan akhirnya membuat teman-teman mundur dari perjuangan teman-teman. Perjuangan masih panjang, jadi teman-teman usahakan berikan yang terbaik, berikan yang maksimal. Seperti yang tadi aku bilang, karena kita nggak pernah tahu usaha keberapa yang akan diwujudkan, diterima oleh Tuhan. Jadi keduanya sama, antara doa dan usaha sama-sama diperbanyak ya teman-teman. Dan buat teman-teman nanti yang masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, aku mohon maaf banget, bisa dilanjut di Instagramnya @prioritystan, diisi aja question box-nya, nanti bakal dijawab ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapin makasih dan semangat terus buat belajarnya. Jangan terlalu nge-push diri sendiri, tetap kasih istirahat buat diri sendiri, tetap kasih self-reward. Dan pastinya teman-teman usahain buat selalu keep on track dan ingat terus goals teman-teman apa. Sampai ketemu lagi di sekolah kedinasan yang teman-teman pengen. See you teman-teman. Oke, see you. Mungkin teman-teman juga Terima kasih. bagi teman-teman yang pengen mendapatkan bimbingan khusus gitu ya untuk masuk STAN, mungkin teman-teman bisa cek priority dan daftar di priority karena tentunya kita di sini bukan cuma sekedar belajar SKD aja, tapi dari seluruh tahapan dari mulai UTBK, SKD, fisik, psikotes, dan wawancara. Dan mungkin di sini kalau misalkan udah sampai tahap wawancara sama psikotes ya, udah aman banget di priority karena udah jelas banget bang soalnya itu banyak banget. Dan kalau misalkan tadi ada yang nanya wawancara itu gimana, di priority itu udah bakal nanti dijabarin gitu. 20 bab tentang wawancara dan itu apa aja yang mesti dipersiapin. So, jadi jangan lupa untuk daftar priority karena di priority asik-asik juga tutornya buat yang mau lebih persiapan lebih matang lagi bisa join priority. Itu aja sih kalau misalkan dari aku. Thank you banget nih Fatur. Oke, mungkin itu aja. Karena kita tadi udah membuka webinar ini dengan doa, maka kita juga harus menutup webinar ini dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Amin. Berdoa tidak pernah cukup. Sekali lagi, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, balik lagi ke Kaiga. Monggo Kaiga. Oke, luar biasa sekali teman-teman semua ya. Nah, jadi itu tadi ya rekan-rekan semua. Tadi kita juga sudah mendengarkan luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Kamike. Tadi juga sudah dipimpin doa penutup oleh Kak Maul dan sekaligus doa tersebut menjadi pertanda bahwa berakhirnya
webinar pada malam hari ini seperti itu. Nah, sebelumnya sebelum selesai nih ya teman-teman semua nih. Nah, di sini aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah hadir dan masih stay di Zoom ini. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman tetap stay di grup ya, di kami ya, ada lulus kedinasan dan sebagainya macamnya. Total ada 5 grup ya sebenarnya. Tapi silakan teman-teman bisa stay di salah satunya karena di situ nanti bakal ada banyak banget informasi yang harus teman-teman bisa, dan juga tentunya ada info gratis juga dan sebagainya macamnya. Jadi nggak ada salahnya kayak gitu. Oke, jadi seperti itu aja. Mungkin buat teman-teman semua ya yang ini kepo dengan Instagramnya Kamike, boleh nih Kamike tuliskan di kolom chat nih di bawah. Mungkin ada teman-teman mau follow, boleh banget. Nih Kamal juga nih, boleh Kamal ya yang kepo ya kan, silakan nih. Kalau saya mah nggak usah lah, karena saya nggak siapa-siapa ya. Oke, ini udah nih dari Kamike ya. Silakan teman boleh foto ya. Boleh di follow kayak gitu. Oke, kalau gitu tadi karena udah ini ya, udah doa. Jadi untuk mengakhiri di sini, saya mewakili seluruh dari panitia acara webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Dadah. Thank you, Kak. Semangat semuanya. Thank you. Semangat, Selamat kejar istirahat stunnya. ya. Orang Sunda berarti.